Yang selanjutnya akan ada pengenalan kegiatan parenting. Kegiatan parenting ini merupakan salah satu dari 7 segmen webinar inspirasi Ramadan dalam rangkaian Semarak Ramadan 1446 Hijriah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keluarga dalam berbagai aspek kehidupan dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Setiap sesi parenting yang membahas akan membahas tema-tema yang relevan dengan kehidupan keluarga, memberikan wawasan serta solusi yang dapat diterapkan dalam keseharian. Semoga kajian ini menjadi bekal berharga dalam membangun keluarga yang lebih harmonis dan berkah. Selanjutnya akan ada sambutan dari Ibu Yudiwanti Wahyu selaku Ketua LKK IPB. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amal ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan keberkahan bagi kita sekalian, kesehatan juga kemudahan ya, sehingga pada pagi ini Allah izinkan kita berkumpul di room Zoom ya untuk mengikuti pemaparan dari Ibu Dr. Riyati. Ya, beliau adalah dosen di Fakultas Kedokteran IPB University ya. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah juga terima kasih kepada DKM Alhuria yang sudah memfasilitasi untuk menyelenggarakan pertemuan pagi ini ya, pertemuan Zoom Zoom ya. Dan tadi sudah disampaikan oleh MC Mas Hadi, terima kasih ya sudah menyampaikan bahwa uh, ini adalah seri keempat dari tema tentang kerumah tangga atau keluarga ya, dalam rangka inspirasi Ramadan untuk mengisi kegiatan Qiyamul Ramadan di KM Al-Huriyah IPB. Yang pertama adalah waktu itu sudah disampaikan terkait dengan bagaimana kalau anak kita pacaran. Ya. Yang kedua tentang keayahan. Yang ketiga tentang bahwa rumah tangga adalah merupakan fondasi ya bagi bangsa ini untuk menjadi lebih baik lagi. Dan hari ini terima kasih kepada Ibu Dr. Yati yang telah berkenan untuk berbagi ilmu terkait dengan bagaimana kaitannya dengan luka batin ya. Mungkin bukan mungkin ya, kalau udah orang tua seperti ibu itu sudah lewat ya sudah dan baru menyadari oh ternyata pada anak juga perlu ada adabnya ya gitu karena orang tua tuh merasa anak itu kan kewajiban untuk difasilitasi jadi tidak jarang menggunakan tangan besi ya. Lebih ramah kepada orang lain dibanding kepada anak sendiri. Begitu ya Bu Dokter Yati ya. Dan ternyata itu bisa menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Di hari ini sekali lagi jazakallah khair ya Bu Riyati yang telah berkenan untuk nanti mengisi seri parenting pada hari ini. Dan insya Allah nanti akan dipandu oleh Ibu Ninu Narulita. Alhamdulillah beliau sudah ada di room ya. Beliau adalah pengurus pusat Agrianita IPB. Jadi untuk seri parenting ini adalah kerjasama antara DKM Huriyah ya, kami dari Lembaga Konsultasi Keluarga IPB Family First dengan Agrianita IPB. Salam dari Ibu Neno ya, beliau kebetulan sedang tidak bisa memberikan sambutan, menyapa Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di room Zoom. Nah, mungkin tidak berpanjang kata ya untuk kita bisa segera untuk mengikuti penjelasan tentang bagaimana kaitannya dengan luka batin pada anak-anak yang diamanahkan kepada kita sekalian. Selagi terima kasih kepada Mas MC, Bu Ninu yang sebentar lagi akan memandu sebagai moderator pada kesempatan pagi ini. Terima kasih kepada DKM Huriyah dan juga tentu saja Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir ya. Ini Bapak Ibu maupun calon bapak calon ibu ya, insya Allah kita perlu belajar insya Allah ya. Terima kasih, mohon maaf untuk hal yang tidak berkenan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih jazakillahu khairan kepada Ibu Yudi atas sambutannya yang telah disampaikan. Ya, seperti yang disampaikan, keluarga adalah tempat yang pertama bagi setiap individu untuk belajar dan bertumbuh, Ibu. Sehingga pemahaman tentang parenting jadi hal yang sangat penting. Dengan bimbingan yang tepat, keluarga dapat menjadi sumber ketenangan dan kebaikan, insya Allah. Selanjutnya, marilah kita beralih ke sesi utama yang akan dibantu
oleh moderator kita, Ibu Ninu Narulita. Kepada Ibu Ninu, kami persilakan. Bu Dinu, mohon maaf. Bu Ninu. Oh, baik. Mungkin karena Bu Ninu sepertinya ada kendala ya. Mungkin izin untuk menghantarkan ya, untuk memperkenalkan narasumber kita, Ibu Dokter Riyati. Boleh ditayangkan CV beliau, Mas Hadid? Baik ya, Ibu Dokter Riyati Sri apa Bu nanti? Mohon maaf saya tidak ingat ya. Beliau adalah memang untuk spesialis kajian adalah kesehatan jiwa ya. Beliau sekarang juga bertugas selain di IPB University dan juga di Rumah Sakit Medika Darmaga dan Rumah Sakit PMI Bogor. Lulus dari Fakultas Kedokteran Unsur Purwokerto masa studi 2001 sampai 2008. Kemudian melanjutkan di ilmu kedokteran klinik Fakultas Kedokteran UGM 2000 sampai 2016, juga sekaligus mengambil psikiatri Fakultas Kedokteran UGM juga pada perguruan yang sama 2010 sampai 2016 ya. Beliau sudah menikah dengan 3 orang putra. Rasanya sudah ada ini Bu ya, apa saya salah, mohon maaf ini. Apa saya salah mengirimkan kepada panitia ya. Nah, di sini sampaikan beberapa pengalaman praktik beliau ya, sudah banyak alhamdulillah ya. Dari tahun 2008 sampai sekarang tahun 2023 ya. Jadi beliau alhamdulillah dengan kesibukan seperti ini Bapak Ibu sekalian ya, pemirsa sekalian masih berkenan untuk dimohon sebagai tim dosen ya di Fakultas Kedokteran di IPB University ya. Ini sekarang baru tahun kedua ya, tahun kedua menerima atau tahun ketiga ya Bu ya, menerima mahasiswa baru, dan rupanya sangat ketat persaingannya, bahkan sangat ketat, paling ketat ya untuk masuk ke IPB University, Masya Allah, untuk kertas kedokterannya ya. Baik, alhamdulillah, terima kasih bisa diselesaikan tayangannya. Nah, selanjutnya mari kita ikuti bersama penjelasan dari Ibu Dokter Yati. Silahkan Ibu. Dan Ibu Nino, kalau sudah eh, bisa menyiapkan, mohon nanti memandu apa untuk selanjutnya ya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Yudiwanti Wahyu yang sudah memperkenalkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang masih memberikan rahmatnya kepada kita. Alhamdulillah di 27 Ramadan 1446 Hijriah ini. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga keluarganya hingga akhir zaman. Alhamdulillah kita memasuki 27 Ramadan ya. Dan jika tadi malam adalah malam Lailatul Qadar, eh, insya Allah semoga agenda hari ini turut menyempurnakan amalan kita di malam yang mulia atau lebih baik dari 1000 bulan di mana Allah katakan dalam kitabnya, Salamun hiya hatamat la'il fajar. Jadi keselamatan dan kesejahteraan senantiasa menyertai kita hingga terbit fajar. Insya Allah mudah-mudahan disempurnakan amal-amal kita ya ibu-ibu, bapak-bapak, dan semua yang hadir di sini. Bismillah, pagi hari ini kita akan mengawali kegiatan aktivitas kita hari ini dengan kegiatan Thalabul Ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dengan ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kita dalam menjalani ibadah. Baik, izin untuk share screen. Sebentar, saya. Hari ini kita akan kami apa, diberi kepercayaan ya untuk menyampaikan topik terkait dengan luka batin. Jadi, izin apakah sudah nampak? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Baik. Hari ini topiknya adalah apa, menyembuhkan luka batin gitu ya. Dalam istilah psikologis,
kita mengenal ada istilah inner child, yaitu konsep psikologis yang merujuk kepada bagian dari diri kita yang memiliki sifat anak-anak seperti emosi, kebutuhan, dan pengalaman masa lalu. Jadi, walaupun kita berharap ini tentang topik parenting, tapi ternyata inner child itu dimiliki oleh setiap diri dari kita, gitu. Dan bahkan setiap orang dewasa mungkin juga masih ada hal-hal yang perlu di dalam tanda kutip diperbaiki ya, atau yang tadi inner child yang terluka. Sehingga ketika kita tidak mengobati inner child yang terluka, misalnya ada orang tua gitu ya, yang inner child yang terluka itu akan memberikan rantai pengaruh kepada pola asuhnya, sehingga itu akan berdampak juga kepada anak-anak dari kedua orang tua tersebut. Jadi memang ini adalah sesuatu yang perlu diputus rantai ini sehingga akan memaksimalkan pola asuh dan tidak akan menimbulkan inner child yang terluka lagi kepada anak-anak kita. Gitu. Baik. Inner child adalah hasil pengalaman masa kanak-kanak, baik positif maupun negatif ya. Jadi di sini bisa hal yang terjadi positif maupun negatif yang membentuk kepribadian seseorang saat ini. Dan terkait dengan luka batin tentu adalah pengalaman yang negatif, di mana inner child yang terluka atau dinamakan dengan luka batin tadi ya, menimbulkan kesan yang kuat pada diri seseorang dan mempengaruhi perilaku bahkan ketika seseorang itu dewasa. Jadi tidak hanya perilaku sebetulnya, namun juga mempengaruhi emosi, pola pikir, gitu ya. Jadi ketika kita berbicara tentang dampak dari psikologis, kita berbicara tentang 3 ranah, yaitu emosinya, perilakunya, dan juga pola pikirnya atau kognitifnya. Ini ada sebuah penelitian di tahun 2020 berjudul Dampak Psikologis Trauma pada Masa Kanak-kanak pada remaja ya, pada remaja. Jadi, ditemukan bahwa hasil dari penelitian ini, trauma masa kanak-kanak merupakan suatu pengalaman yang tidak menyenangkan yang dialami anak-anak. Jadi tadi ya, pengalaman yang bersifat negatif. Eh, Pengalaman yang bersifat negatif ini sangat terkait dengan persepsi juga dari masing-masing individu. Jadi, misalnya pada 2 atau 3 individu dengan stresor yang sama, belum tentu persepsinya akan berbeda. Jadi, faktor kepribadian dari individu tersebut juga akan mempengaruhi persepsi, sehingga akan mempengaruhi pola pikir atau cara pandang terhadap kejadian tersebut. Gitu ya. Jadi, belum tentu dengan trauma yang mirip atau serupa akan memunculkan kondisi yang traumatik gitu. Jadi memang banyak faktor yang menimbulkan kenapa suatu hal itu bisa menjadi bermakna atau manifestasi ketika remaja atau ketika dewasa. Kembali lagi, sesuatu hal yang dipersepsi sebagai trauma dapat berdampak jangka panjang dan muncul dalam bentuk tadi perilaku, emosi maupun cara berpikir dan stres berlebihan di masa remaja atau di tingkat yang lebih lanjut ya. Di sini bisa remaja, dewasa, dewasa, dewasa eh, tua dan bahkan sampai ke lansia. Hasil penelitian dari Angga Dewi menunjukkan bahwa kekerasan fisik dan seksual adalah peristiwa traumatis yang paling banyak dialami, yaitu 27,5%. Sedangkan peristiwa traumatik berikutnya adalah kekerasan emosional. Peristiwa traumatik yang dialami memiliki dampaknya yang beragam. Kenapa beragam? Karena tadi ternyata ini tidak hanya stresor saja yang berpengaruh, namun dari faktor kepribadian anak tersebut gitu juga berpengaruh. Belum juga bisa jadi sisi genetik atau biologis juga bisa mempengaruhi ya, manifestasi dari gejalanya. Dari dampak yang muncul, dampak yang paling banyak dikeluhkan adalah kecemasan, ketidakmampuan dalam mengendalikan diri terkait emosi ya, mudah beremosi negatif, masalah dalam berelasi dengan keluarga atau orang-orang terdekat, serta bisa memunculkan adanya gangguan tidur. Dampak yang perlu menjadi perhatian atau prioritas dan segera adalah self-harm, suicide, dan agresivitas. Dalam praktek klinis juga sering beberapa kali kami temuin adanya remaja yang melakukan self harm ya. Self harmnya itu bisa bentuknya bisa tidak mau makan gitu ya, atau makan-makan yang dalam tanda kutip pedas atau yang merangsang lambung gitu. Atau bisa juga yang sering terjadi adalah cutting ya, apa namanya
self harm dengan menyakiti diri dengan menyilet bagian badan gitu. Itu sering sekali dijumpai dalam praktek klinis. Selain itu juga ide-ide untuk mengakhiri hidup, ide-ide untuk menghilang, ide-ide untuk pergi itu sering sekali ditemui dalam klinis. Dan ini tidak hanya ditemukan pada kasus-kasus remaja gitu, tapi juga pada kasus-kasus dewasa. Dan eh, kebanyakan ketika beberapa ya, ketika digali lebih lanjut ternyata memang terkait dengan inner child ini. Inner child yang terluka tadi. Adanya luka batin yang dalam tanda kutip belum selesai hingga saat kondisi orang tersebut hadir di tempat klinis, di praktek klinis. Ini adalah tanda-tanda dari inner child yang terluka. Yang pertama adalah emosi yang belum terselesaikan. Jadi mungkin kadang ya kita bahkan kita sendiri kadang tiba-tiba sedih tapi eh, tidak ada stresor yang bermakna gitu. Tapi kok tiba-tiba pengen nangis, tiba-tiba ingin teriak gitu ya. Jadi ada emosi yang belum terselesaikan. Ini bisa jadi adanya emosi di masa lalu yang memang belum terekspresikan dan ketika kapasitas menampung kita. Jadi Allah itu memberikan kita kapasitas menampung emosi, ibaratnya sebuah cawan gitu ya. Ketika dia penuh, maka akan muncul deh seperti gelombang emosi-emosi yang tadi yang mungkin di masa lalu namun muncul gitu. Ya, seperti naik turun seperti itu ya. Kadang sedih, kadang marah, atau mungkin ada emosi yang lain, kekhawatiran, ketakutan gitu. Ini bisa merupakan salah satu tanda-tanda inner child yang terluka. Ini saya menyebutkan tanda-tanda ya. Jadi ketika menyebutkan salah satu belum tentu oh ini terluka nih inner child-nya gitu. Jadi memang perlu melihat seseorang atau seorang individu lebih menyeluruh gitu. Pembicaraan negatif dengan diri sendiri. Jadi menilai diri kurang mampu, kurang cakap, kurang kompeten gitu ya. Jadi self blame gitu. Jadi keberhasilan-keberhasilan atau potensi-potensi yang dimiliki mungkin sebetulnya ada, namun karena ada pemikiran-pemikiran negatif ini, jadi potensi yang dimiliki atau hal positif yang dimiliki itu tidak nampak karena tertumpuk oleh emosi negatifnya. Jadi emosi negatif keluar dalam bentuk narasi pembicaraan negatif tentang diri sendiri. Yang berikutnya adalah terkait moodnya juga, perasaan ditinggalkan atau ditolak. Jadi ini juga terkait dengan traumanya, proses traumanya itu apa waktu ketika kecil tadi ya, traumanya apa, terus membentuk value, perasaan, oh aku ditinggalkan, aku ditolak gitu, jadi menjadi insecure gitu. Hal yang lain adalah adanya harga diri yang rendah, kesulitan menetapkan batasan, aduh aku boleh nggak ya melakukan ini, aku boleh nggak ya melakukan itu gitu. Jadi dia juga kesulitan menetapkan batasan dan kesulitan untuk mengambil keputusan. Yang lain terkait dengan mood atau perasaan adalah perasaan bersalah, malu, atau menyesal yang kembali lagi tidak relevan dengan kondisi yang sedang dihadapin, gitu ya. Begitu juga bisa tadi relasi ya, gangguan, konflik dalam hubungan, konflik di keluarga, konflik bersama teman, gitu ya. Jadi bisa muncul pada eh, orang-orang dengan kondisi inner child yang terluka. Belum lagi dengan masalah perilaku tadi, mungkin bisa social withdrawal gitu ya, tidak mau bersosialisasi. Terus misalnya ada kesempatan dia untuk maju atau untuk melangkah, dia memilih untuk tidak tidak ikut mengambil bagian gitu ya. Jadi kan potensi yang dimiliki jadi tidak berkembang maksimal karena adanya tadi perasaan yang tidak kompeten, terus akhirnya perasaannya tidak kompeten, terus pusat mengambil keputusannya pun akhirnya mengambil keputusan, oh nggak, aku nggak perlu mengikuti eh, kegiatan tersebut misalnya, atau aku tidak perlu melakukan langkah tersebut. Jadi memang ini berdampak kepada pengambilan keputusan dan akhirnya dalam tanda kutip produktivitas dari orang yang bersangkutan. Lalu sebenarnya apa sih yang terjadi di otak kita ketika terjadi kondisi trauma? Jadi neurobiologi trauma gitu ya, ternyata terjadi perubahan juga kepada struktur otak kita. Jadi di otak kita pusat eh, ada pusat emosi ya, namanya hipokampus. Di sana ternyata hipokampus juga terdampak dari apa? Struktur otaknya terdampak. Seperti apakah dampak kepada eh,
hipokampus ini yang pertama adalah volumenya menurun. Volumenya menurun yang tentu saja ini akan mempengaruhi proses mengingat dan memproses emosi. Jadi tadi ya, memori-memori yang tidak menyenangkan di masa lalu ternyata mengeluarkan neurotransmitter yang cukup eh, dalam tanda kutip toksik, akhirnya berdampak kepada organ-organ ini. Yang pertama hipokampus, organ terkait memori, ini ternyata volumenya menurun sehingga berdampak kepada kemampuan untuk daya ingat dan memproses emosi. Berikutnya yang terdampak kedua adalah amigdala. Ini adalah ini adalah pusat emosi. Jadi ketika ada faktor trauma yang berulang-ulang gitu ya. Faktor trauma itu kan biasanya memang secara memori itu kan muncul berulang-ulang. Bahkan ketika misal sedang aktivitas seperti ini atau misal ketika tidur, memori itu muncul gitu. Nah, ini ternyata berdampak kepada amigdala, yaitu aktivitasnya meningkat sehingga menyebabkan reaksi kecemasan, dan ketakutan yang berlebihan. Ketakutan dan kecemasan berlebihan sendiri ini juga akan nanti mempengaruhi neurotransmitter atau zat kimia di otak kita. Jadi ini sesuatu yang berjalan terus gitu ya. Ketika dulu stresor pertama oke, akan berpengaruh kepada struktur otak ini. Namun ternyata berikutnya juga akan berpengaruh kepada fisiologis di otak kita gitu ya. Ternyata tidak hanya terjadi ketika stresor itu terjadi saja, tapi berlanjut gitu ya. Termasuk ini salah satunya di amigdala, jadi meningkatkan aktivitas dari amigdala dan dampaknya seperti itu. Berikutnya adalah korteks prefrontal, yaitu daerah di depan ya di kepala kita. Di sini justru aktivitasnya menurun, padahal di sini adalah pusat untuk eh, mengambil keputusan, mengendalikan emosi dan perilaku. Dan ketika struktur otak ini tidak berfungsi secara optimal, tentu saja ini akan berdampak kepada tadi pengambilan keputusan, mau melakukan tindakan iya atau tidak, itu kan keraguan-raguan. Jadi akhirnya bahkan mungkin bisa mengambil keputusan yang tidak tepat. Seperti tadi, bahkan tadi ya ada self harm, ide suicide, itu kan berarti kan peran dari korteks prefrontal ini kurang optimal, kurang maksimal. Belum lagi struktur otak yang lain, yaitu korteks temporal. Di sana juga terjadi perubahan struktur ya. Di sini pengolahan. Kalau tadi kan pusat memorinya tuh di hipokampus. Kalau di temporal itu lebih ke pengolahan memorinya. Gitu. Jadi secara struktur atau anatomi otak ternyata berpengaruh eh, seperti ini di bagian-bagian otak tadi. Yang berikutnya masih terkait dengan neurobiologi, tapi ini pada sistem yang lebih kecil. Maksudnya yang lebih mikro gitu ya. Sistem neurotransmitter atau zat kimia di otak. Di sana ada serotonin. Serotonin menurun akan mempengaruhi mood dan kemampuan mengendalikan emosi. Selain itu juga kita kenal ada dopamin. Di sini neurotransmitter dopamin juga mengalami perubahan di mana ini akan berpengaruh kepada motivasi dan kemampuan untuk menghadapi stres, gitu ya. Neurotransmitter yang lain atau kimia otak yang lain yang berperan di sana adalah norepinefrin, meningkatkan aktivitas di sini meningkat. Norepinefrin itu aktivitasnya meningkat akan relevan dengan meningkatnya rasa takut. Kalau GABA di sini akan menurun. Jadi kemampuan berpengaruh juga kepada kemampuan mengendalikan emosi dan perilaku. Jadi kalau menurun justru dia akan kesulitan ya untuk rileks, untuk nyaman itu kesulitan. Jadi serotonin menurun menimbulkan depresi, dopamin meningkat, respon menghadapi stres menjadi kurang adaptif, norepinefrin meningkat akan menimbulkan ketakutan, GABA menurun tidak bisa menjadi rileks. Dan ini kembali lagi terjadinya tidak hanya ketika proses trauma itu terjadi, namun ternyata terjadi ya selama persepsi tentang trauma itu belum berubah. Selama inner child itu masih dalam tanda kutip terluka, ini masih terus berjalan. Jadi dampaknya memang panjang gitu ya. Baik. Lalu bagaimana sih cara merawat dari inner child kita gitu ya? Yang pertama mengenali dan menerima dan berhubungan dengan inner child. Dan ini memang agak sedikit tidak mudah, namun ketika kita sudah terbiasa untuk menyapa inner child kita, ini akan menjadi lebih lebih mudah dan pada akhirnya lebih mengenali diri kita.
oh ternyata ada kejadian-kejadian yang memicu memori itu muncul. Terus ketika memori itu muncul, persepsinya akan berubah, apa namanya, emosinya akan berubah, dan itu yang terpenting adalah itu emosinya. Kalau memori, kita masih mempunyai memori terus muncul. Kadang seorang datang ke kami gitu ya, saya ingin melupakan memori itu gitu. Padahal sebetulnya ketika kita memorinya muncul, itu menunjukkan pusat memori kita masih bagus, tidak ada dimensi ya dalam diri kita. Yang belum tepat adalah emosinya. Jadi yang diperbaiki adalah emosinya. Sehingga ketika kapanpun memori itu muncul, tidak akan berdampak kepada emosi kita dan tidak akan berdampak pada perilaku kita, dan tadi kognitif kita pun tidak akan terpengaruh. Harapannya seperti itu. Jadi ketika terapi, kita tidak akan menghilangkan dari memorinya, tapi kita lebih merubah kepada persepsi dari memori tersebut. Dan harapannya ini mampu mengenali, menerima, dan berhubungan dengan inner child, dan akhirnya justru menjadi apa ya, penguat dari potensi yang kita miliki, sehingga mampu memaksimalkan potensi yang kita miliki. Terhubung kembali dengan masa lalu untuk menghargai diri dan proses dan pencapaian saat ini. Nah, ini adalah sesuatu yang mungkin tidak disukai pada eh, orang-orang yang mengalami luka batin. Terhubung kembali dengan masa lalu. Saya ingin konsul ke dokter tuh untuk melupakan, bukan untuk memunculkan kembali gitu. Atau kadang kadang mengatakan saya tidak mau menceritakan kembali karena saya nggak mau memori itu muncul. Padahal sebetulnya semakin sering kita terpapar dengan memori yang masa lalu itu, harapannya di pusat eh, di korteks prefrontal kita, pusat pengambil keputusan tadi, muncul pemikiran, oh aku aman, aku safe. Sehingga akhirnya berdampak kepada pusat emosi, amigdala, dia responnya apa namanya, aktivitasnya akan menurun, lebih rileks, dan akan berpengaruh kepada tadi persepsinya gitu ya. Cuma kebanyakan ya itu tadi, orang-orang kadang denial gitu ya. Denial untuk terhubung kembali dengan masa lalu. Karena memang ini sesuatu yang tidak tidak nyaman gitu. Yang berikutnya adalah melakukan hal-hal yang menyenangkan. Ya, menyenangkan misalnya terkait hobi, melukis gitu ya, menanam bunga, membaca komik, menonton film, kartun, berenang, dan eh, lain sebagainya. Dan di sini sisi spiritual juga sangat akan membantu ketika kita misalnya berzikir, akan menjadi lebih tenang. Jadi coping mekanisme yang baik perlu kita perbanyak ya. Misalnya, aku marah nih, boleh langsung mengambil air wudhu, sholat gitu ya. Itu juga bisa diterapkan untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan ini. Jadi prinsipnya sebetulnya, tadi di awal saya sempat menyampaikan ada Allah memberikan kita cawan untuk menampung emosi ya, emosi negatif. Prinsipnya untuk merawat inner child ini, keluarkan emosi negatifnya, masukkan hal yang menyenangkannya. Jadi mengeluarkannya tadi adalah dengan menghubungkan kembali ke masa lalu. Dalam tanda kutip kita bisa eh, izinkan ruang untuk mengekspresikan emosi. Jadi emosi masa lalu yang belum selesai dikeluarkan gitu ya. Lalu yang tidak kalah penting adalah ini, melakukan hal yang menyenangkan sehingga hormon-hormon positif atau hormon-hormon yang menyenangkan tadi bisa eh, jadi mengganti mengganti tadi yang negatif tadi gitu ya. Jadi eh, selain kita meminimalisir emosi negatifnya, kita perkuat emosi yang menyenangkannya. Dan berikutnya, cara merawat inner child yang lain adalah membiasakan diri untuk mengekspresikan emosi positif dan negatif. Mengekspresikan emosi tidak harus eh, selalu misal marah gitu, tidak tidak harus selalu meledak-ledak. Namun kembali lagi ini perlu dilatih gitu ya. Jadi eh, seperti tadi self harm gitu ya, itu sebetulnya bentuk ekspresi negatif, namun itu adalah ekspresi negatif yang tidak tepat. Kalau kita bisa memilih untuk olahraga atau apapun gitu ya, kenapa kita tidak memilih ekspresi negatif yang ini nih daripada ekspresi negatif yang tadi, yang apa, cutting, menyakiti diri gitu. Ternyata kita masih punya alternatif ekspresi emosi yang lain, yang lebih adaptif, yang lebih positif. Dan ini yang perlu diperkuat, yang perlu diperbanyak gitu, dan perlu dilatih, karena beberapa memang ada yang langsung eh, jadi jadi kayak amigdala tadi tuh dibajak gitu, ketika ada marah emosi langsung langsung ke korteks prefrontal mengambil keputusan, ya udah aku mau menyakiti diriku, aku mau bunuh diri saja gitu, ada pikiran-pikiran seperti itu. Dan jadi memang adanya
struktur di otak kita yang fungsinya tidak optimal, dan neurotransmitter tadi juga ada ketidakseimbangan ya. Jadi dia berdampak kepada pengambilan keputusan dan bagaimana cara kita bersikap. Baik. Lalu merawat inner child tadi membantu mengatasi trauma. Lebih tepatnya membantu memperbaiki persepsi terhadap trauma ya, hingga masalah kepercayaan. Jadi banyak sekali kasus yang datang kepada kami itu dengan trust issue kepada orang-orang terdekat gitu. Ini juga perlu diperbaiki. Diperbaiki dengan tentang persepsinya agar ekspresi emosinya akan lebih baik dan ini juga akan berdampak kepada relasi dari orang yang bersangkutan. Harapannya tadi juga mampu mencapai kesejahteraan emosional dan mampu meningkatkan rasa otonomi dan kompetensi ya. Karena kembali lagi setiap kita diberkahi Allah itu dengan potensi yang positif. Jadi ketika emosi negatif itu banyak, potensi positifnya tidak akan keluar. Namun ketika kita mampu mengontrol emosi negatif kita, ya insya Allah kita bisa memaksimalkan pula potensi yang Allah berikan kepada kita. Lalu apa hubungannya dengan parenting? Pola asuh yang berdampak negatif. Jadi semua pola asuh itu berdampak pada inner child, tapi ada yang berdampak positif, ada juga yang berdampak negatif. Pola asuh yang berdampak negatif itu adalah pola asuh yang tidak mencukupi, dalam artian tidak mencukupi perhatian dan kasih sayang. Jadi bisa menimbulkan tadi perasaan-perasaan tadi negatif tadi ya, yang perasaan ditolak, perasaan tidak disayangi. Jadi muncul value yang tidak tepat ketika ada pola asuh yang tidak mencukupi dari sisi perhatian dan kasih sayang. Dan value yang tidak tepat ini ternyata bisa berkembang hingga masa dewasa, eh, remaja dan dewasa gitu ya. Yang berikutnya adalah pola asuh yang otoriter, jadi orang tua yang eh, satu, satu arah saja komunikasinya. Ini juga bisa berdampak negatif kepada inner child kita yang bisa menimbulkan luka batin tadi. Pola asuh yang permisif juga ternyata tidak tepat. Jadi mengizinkan segalanya kepada anak kita, memberikan semua setiap apa yang dia mau gitu ya, memfasilitasi apa yang setiap yang dia eh, request kepada kita itu juga ternyata kurang tepat karena ternyata bisa berdampak kepada inner child yang terluka. Ketika dewasa, misalnya untuk pola asuh yang permisif, ketika semua waktu kecil itu semua terpenuhi. Ketika dewasa, dinamika pasti akan lebih variatif gitu ya. Ada yang tercapai, ada yang tidak tercapai. Dan ketika ada kondisi yang tidak sesuai dengan pengalaman-pengalaman dulu yang sangat sangat nyaman, akhirnya dia akan bisa berdampak kepada emosionalnya. Mungkin bisa perasaan-perasaan seperti oh aku gagal, aku tidak diterima, aku ditolak gitu. Jadi ternyata bisa berdampak negatif juga gitu. Dengan kasih sayang berlebihan ya, ternyata bisa menimbulkan dampak yang kurang baik juga kepada anak-anak kita. Lalu bagaimana pola asuh yang sehat? Tentu saja pola asuh yang ketiga yaitu pola asuh yang demokratis, di mana di sini eh, anak itu diajak untuk berdiskusi, berdiskusi saat mengambil keputusan gitu ya. Ini jadi memberikan ruang kepada anak untuk ini menghormati kebebasan anak, membuat keputusan bersama dan menggunakan komunikasi yang lebih efektif gitu. Jadi memang orang tua perlu memberikan ruang untuk mendengarkan apa sih eh, aspirasi dari anak gitu. Terus melihat bagaimana nih sudut pandang anak, kenapa dia memilih barang A daripada barang B gitu. Itu juga perlu diperhatikan sehingga justru dengan pola asuh yang ini lebih memahami bagaimana karakteristik dari anak kita gitu. Memang tidak mudah untuk menerapkan ini gitu ya. Eh, dan perlu dilatih juga, bahkan ketika sudah kita memiliki anak ya tetap harus dilatih gitu untuk melakukan pola asuh yang demokratis ini. Bahkan ketika anak-anak sudah remaja, tidak harus pada anak-anak apa usia anak-anak saja, tapi ketika remaja, ketika dewasa, kondisi yang demokratis ini tentu saja kan kondisi yang sangat baik ya untuk keberlangsungan, untuk komunikasi, untuk relasi, dan pada akhirnya nanti akan berdampak juga kepada coping. Jadi anak-anak itu kan dalam tanda kutip meniru ya, meniru eh, ketika ada kejadian A, orang tua melakukan apa, jadi modeling, modeling maksudnya ya, melakukan apa, jadi
itu secara tidak sadar akan terekam pada anak-anak sehingga ini akan berdampak kepada nanti cara anak-anak ketika dewasa ini akan melihat oh ternyata pengambilan keputusannya adalah seperti ini, apa yang harus dilakukan gitu. Nah, kembali lagi terkait trauma itu adalah sesuatu yang sangat persepsi individu itu sangat berbeda ya, masing-masing individu itu sangat berbeda. Jadi eh, satu stresor yang sama bisa memunculkan dampak emosi atau perilaku yang berbeda kepada individu yang berbeda. Yang satu bisa menjadi distres, yang satu bisa netral, yang satu bisa justru memotivasi, gitu ya. Jadi, kalaupun ada eh, audiens di sini yang mungkin pernah mengalami trauma masa lalu atau apapun yang dalam tanda kutip mungkin menimbulkan inner child-nya yang terluka, kita mungkin bisa merujuk kepada ayat ini ya, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu dan bisa jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Baik, mudah-mudahan apa yang sedikit yang saya sampaikan ini bisa memberikan sedikit pencerahan kepada Bapak Ibu yang hadir dan atau mahasiswa yang hadir sehingga nanti bisa memicu untuk diskusi, untuk bertanya agar memperkaya lagi pertemuan kita pada hari ini. Baik, saya kira cukup Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Dokter Riyati ini penjelasannya, Masya Allah. Ternyata semua bisa diilmiahkan Ibu ya, dari Ya, fungsi otak dan seterusnya. Kadang kita kan, itu mah perasaan mah kayaknya ya perasaan saja begitu ya. Tapi rupanya Masya Allah. dampaknya ke Makanya kita ini sebagai bagi para manusia. ilmuwan menjadi ujian luar biasa ya. Karena Masya Allah. apapun itu rupanya ada sisi ilmiahnya. Ya kan kadang-kadang bisa menjadikan terjerumus ya karena itu mah bisa wajar saja. Jadi sering tidak jarang melupakan bagaimana Allah itu menentukan ya. Seperti itu ya. Baik, Bapak-Ibu sekalian silahkan bila ada pertanyaan ini saya cek di chat room sebentar ya. Sepertinya belum ada pertanyaan di chat room. Oh, sebentar. Yang baru. Oh, belum ya. Baik, Ibu Dokter. Ini langsung saja nih, Ibu Dokter nih. Dalam prakteknya nih, kan Ibu sudah, alhamdulillah kan sudah dikenai putri, putra-putri ya itu. Alhamdulillah. Lebih bagus bagaimana sih orang tua itu agar kemudian tidak tanpa sadar meninggalkan luka batin pada anak-anaknya yang baru terlihat ketika dewasa. Dan pengalaman kami, ternyata yang membuat luka batin itu tidak hanya perlakuan yang tidak demokratis, memaksa, membandingkan, bahkan ternyata sangat sayang juga begitu, Ibu. Pengalaman kami beberapa saat yang lalu tuh kami bawa mahasiswa itu ke Rumah Sakit Marzuki Mahdi. Ditengok oleh orang tuanya jauh-jauh dari Kalimantan gak mau menemui. Dan ayahnya bercerita pada kami. Sepertinya kami terlalu manjakan anak kami. Begitu Ibu rupanya ya. Moga silakan Ibu. Ya, Izin baik dok, Ibu. izin dok. Ya, Oh, Ustaz Iya, Nadia silakan. Mungkin saya belakangan saja. Silakan, silakan. baik-baik. iya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Prof Yudi dan Dokter Yanti. Saya Najamuddin izin bertanya. Saya kan aktivitas di Rumah Sakit Umi. Oh ya, Eh, jadi eh, lebih kepada bagaimana kemudian ketika kita sudah terlanjur, contohnya seseorang sudah terlanjur mendidik anaknya dan nyaris hampir sama dengan Dokter Yudi tadi. Nah, ketahuannya itu adalah ketika dia mulai berkembang gitu. Nah, tentu apa namanya ada kiat-kiat untuk proses solusinya gitu, dokter. Jadi itu saja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Rupanya pertanyaannya sejurusan nih dokter. Baik, boleh langsung dijawab, Ibu? Silakan. Silakan dokter, silakan. Baik, Mohon terima maaf ini. kasih Bapak Najamuddin untuk pertanyaannya. Bagaimana sudah terlanjur mendidik, tapi baru ketahuan ketika berkembang. Alhamdulillahnya ketahuan ya Pak ya. Gitu. Jadi itu adalah start yang bagus ketika kita mengenali atau menyadari, oh ini adalah sesuatu yang kurang tepat gitu. Jadi ketika kita menyadarinya, jadi kita bisa menyetop, menyetop untuk yang sudah keliru kemarin, dan harapannya memang lebih ke manajemen untuk kedepannya ya.
Manajemen stres, terutama untuk anak kita yang bersangkutan ini, dan manajemen stres, manajemen untuk kedua orang tuanya juga, gitu. Untuk anaknya tentu saja eh, mungkin sudah muncul value, bisa jadi sudah muncul value ya, value yang kurang tepat kepada si anak ini gitu. Jadi harapannya memang anak tersebut juga memahami tentang sesuatu yang tidak tepat ini. Misalnya eh, misal waktu dulu katakanlah ini mungkin saya dengan kasus yang pernah datang ke kami gitu ya Pak ya. Ada misalnya seorang anak yang value-nya itu ak- misalnya ini anak yang apa selham tadi. Rata-rata datang itu dengan value aku layak untuk dihukum. Ternyata ketika di flashback atau digali ke masa lalunya, ada pengalaman-pengalaman seperti misalnya dia melakukan hal yang menurut dia tidak salah, tapi dihukum oleh orang tuanya, mendapatkan punishment sama orang tuanya. Gitu. Misalnya apa? Misalnya dia datang habis main sama teman-temannya sore gitu ya. Terus dihukum orang tuanya nih. Orang tuanya yang kebetulan ekspresif lah katakanlah. Bahkan ada yang sampai dipukul, diseret gitu ya. Ada yang kasus-kasus seperti itu. Sehingga dan ini tidak terjadi satu kali, bisa lebih dari satu kali gitu. Sehingga value yang muncul pada anak tersebut adalah, oh aku ternyata tidak melakukan kesalahan pun aku layak untuk dihukum. Sehingga aku layak untuk menghukum diriku sendiri. Sehingga ekspresinya tadi dia self harm. Self harm itu tidak harus dengan cutting. Ada yang ngejedot-ngejedotin kepala ke dinding gitu ya, atau kemana aja. Yang pertama, untuk yang bersangkutan berarti perlu dimunculkan kesadaran dulu nih bahwa value itu tuh salah. Kalau kamu layak dihukum itu salah gitu ya. Dan itu memang perlu perlu untuk memunculkan penyadaran itu memang perlu ini ya, perlu latihan gitu. Jadi memang manajemen stresnya. Jadi harapannya misalnya dia melakukan itu ketika dalam kondisi sedih lalu dia self harm. Ketika sedih dia self harm. Pertama ajak dia untuk mengenali emosi sedihnya dulu. Kapan ketika sedih? Oh, ternyata kalau sedih larinya ke sana ya. Berarti jangan sampai eh, oke, kalau sedih, marah itu kan memang emosi yang ini ya, yang ibaratnya tuh Allah kasih aplikasi itu ke kita. Namun yang tidak tepat adalah untuk bagaimana cara mengekspresikannya. Yang pertama, izinkan dia untuk mengenali emosinya, lalu untuk memanajemen emosinya tadi. Dan biasanya untuk kondisi-kondisi ini kami melibatkan namanya terapi kognitif behavior terapi. Jadi ketika kognitifnya diperbaiki, maka behaviornya pun akan berubah. Kognitifnya tadi kan berarti ada yang keliru ya. Aku layak dihukum. Itu kan kognitif yang keliru. Itu yang perlu diperbaiki sehingga behaviornya self harmnya tadi pun tidak akan muncul karena kognitifnya sudah diperbaiki. Namun, untuk melakukan kognitif behavior terapi ini juga tidak cukup satu sesi, perlu berkali-kali dan melibatkan sekali orang yang bersangkutan gitu ya, penyadaran sehingga pada akhirnya ini menjadi suatu kebiasaan. Oh, ketika saya mengalami kesedihan, berarti saya lebih baik untuk menyalurkannya ke hobi saya, misal, atau menyalurkannya ke olahraga, atau menyalurkannya ke hal-hal yang terkait dengan spiritual, gitu, daripada saya melakukan self harm gitu. Itu yang perlu menjadi kebiasaan kepada si anak ini, gitu ya. Terus kepada orang tuanya, tentu saja di sana ketika menyadari, oh ternyata saya sudah melakukan pola asuh yang kurang tepat ketika si anak ini masih kecil. Yang pertama tentu sudah menstop. Oh itu adalah sesuatu yang kurang tepat sehingga saya perlu merubah pola asuh tersebut gitu ya. Yang berikutnya bisa menjadi teman bagi si anak kita. Teman itu bisa mendengarkan karena kemampuan mendengarkan itu juga bukan kemampuan yang cukup mudah gitu ya. Karena kan kebanyakan mungkin ketika anak menjawab interupsi atau enggak kamu keliru, enggak kamu salah. Ketika kita memang berniat untuk memperbaiki, berikan ruang dulu untuk si anak ini untuk mengekspresikan emosinya. Soalnya ketika tadi juga, misal seorang anak menyampaikan aspirasinya namun diinterupsi, di eh, jadi nanti akan muncul, oh ternyata tidak ada yang mendengarkan aku, tidak ada yang mensupport aku. Jadi akan muncul hal-hal yang justru tidak kita inginkan gitu ya. Jadi gitu. Namun ketika misalnya kita sudah melakukan optimal, kita sudah melakukan pendampingan, terus anak juga sudah berusaha untuk manajemen stresnya sendiri, namun tetap tidak tidak mampu
atau belum belum tertangani dalam tanda kutip, ya di situ saatnya untuk konsultasi ke profesional, boleh ke psikolog atau ke psikiater. Mungkin ada kondisi-kondisi yang membutuhkan obat, misalnya ada insomnia gitu ya, atau tadi self harmnya itu lebih ke kayak dorongan yang dia tidak bisa untuk mengontrol. Nah, di situ memang butuh kenapa butuh adanya obat untuk lebih ke menyasar ke biologinya tadi ya, karena tadi ada ketidakseimbangan neurotransmitter. Kenapa alasannya dalam kondisi-kondisi emosi dan perilaku ini kita membutuhkan obat? Karena tadi obat itu adalah untuk menyeimbangkan neurotransmitter yang tidak seimbang tadi. Jadi memang dalam kondisi perubahan emosi dan perilaku kita perlu melihat manusia itu secara holistik gitu ya. Secara biologisnya diterapi dengan obat-obatan tadi. Psikologisnya diperbaiki dengan bisa kolaborasi dengan psikolog. Salah satunya tadi ya, salah satu terapinya cognitive behavior therapy. Terus dengan sosialnya tentu saja social support dari orang-orang di sekitarnya dan jangan lupa juga sisi spiritualnya, hal-hal yang untuk menguatkan, untuk memulihkan gitu ya. Jadi bisa berkaca kepada teladan-teladan kita, Rasulullah seperti apa, terus Nabi Yusuf seperti apa oleh saudara-saudaranya gitu ya. Jadi bisa diperkuat juga dari sisi-sisi spiritual. Jadi kita melihat manusia secara holistik itu akan lebih memperbaikinya itu akan lebih mudah daripada hanya ke psikiater saja bergantung kepada obat saja. Itu yang jadinya ke psikiater itu ini ya ketergantungan segala macam. Karena dia hanya mengandalkan obat saja, dimensi yang lain tidak disentuh ibaratnya untuk memaksimalkan pengobatannya. Jadi memang sarannya memang kita mengobatinya pun holistik, melibatkan orang-orang sekitarnya, termasuk support sosialnya dan spiritual dari orang yang bersangkutan juga. Mungkin itu Bapak, mudah-mudahan bisa membantu Dok, menjawab izin dok, pertanyaannya. kalau terkait dengan lingkungan gimana dok? Ya, Pendekatannya dengan lingkungan, baik itu di sekolah ataupun di hmm. lingkungan mainnya dia begitu. Boleh ada itunya dok? Ya, memang kalau bisa, kalau memungkinkan kita memodifikasi, misalnya dengan komunikasi dengan gurunya gitu ya. Namun di sisi lain orang-orang dengan dalam tanda kutip gangguan perilaku dan emosi kan kadang jadi labeling ya Pak ya, labeling bagi lingkungannya gitu. Jadi khawatirnya ketika kita terlalu agresif memodifikasi lingkungan, justru itu akan berdampak juga kepada yang bersangkutan. Akhirnya nanti ada labeling segala macam dan itu kita tidak bisa mengendalikan. Maksudnya komentar-komentar di lingkungan itu kita tidak bisa mengendalikan. Namun yang perlu dirubah, yang bisa dirubah adalah dari persepsi dari kita sendiri gitu. Dari tadi yang bersangkutan. Oh, ternyata kalau aku berubah, ternyata lingkungan pun nanti akan berubah gitu ya. Terus eh, itu apa mindset yang menguatkan bahwa saya tidak bisa merubah orang lain, tapi saya bisa memaksimalkan potensi diri saya untuk bisa berubah. Namun kalau bisa memodifikasi lingkungan akan lebih baik dengan tadi ya apa kemungkinan-kemungkinan negatif yang bisa terjadi. Gitu, Bapak. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu Dokter. Oh, eh, memang sesuai banget dengan sabda Rasulullah ya, kan semua bayi lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya yang menentukan nanti akan bagaimana ya, bercanda saya, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi memang Ya, ya. PR terutama itu adalah orang tua ya. Nah, ini sayangnya Iya. kalau saya udah tua kayak saya ini udah lewat belajar nih dok. Mudah-mudahan di sini kita masih banyak calon ayah, calon ibu yang perlu menyiapkan ya. Pertama tentu saja calon menyiapkan di calon suami dan calon istri dulu ya, yang baik ya. Habis itu baru Iya. tentu saja bersama-sama dengan menyiapkan menjadi calon ayah dan calon ibu. Bu Dokter, ini sudah banyak pertanyaan nih saya bacakan. Pertama dari Bu Dwi Endah. Bu, saya mau bertanya, kalau orang NPD itu ada penyebab pola asuh atau genetik? Langsung dijawab aja, Bu. Tengsang, ini apa Ibu Dokter kan bisa ini ya, mohon maaf, apakah akan digabungkan pertanyaan pertama kedua atau baru satu saja Bu? Saya coba bacakan yang kedua Boleh, dari boleh. Ibu Lita. Ibu izin bertanya, bagaimana menerapkan batasan kepada orang tua karena pada saat yang bersamaan sebagai anak diperintah untuk birrul walidain. Apakah sebagai anak tidak berdosa jika kita menetapkan batasan terhadap orang tua? Kayaknya berbeda ya. Silakan mungkin yang pertama dulu, Ibu. Baik. Yang pertama tentang Narcissistic Personality Disorder ya, NPD. Apakah
pola asuh dan genetik itu berkontribusi gitu ya. Baik, ketika kita berbicara tentang disorder, kembali lagi karena kita adalah manusia, yaitu manusia itu kan makhluk bio, psiko, sosio, culture, dan spiritual. Jadi, ketika kita mengatakan disorder, kita penyebab dari sebuah gangguan, kita juga harus melihat eh, faktor tadi, faktor yang holistik tadi. Biologis, oke, faktor genetik memang ada kontribusinya. Namun dia tidak sampai 50%. Jadi misalnya seorang ini memiliki potensi secara genetik gitu. Oke, dia sudah mengantongin satu faktor resiko gitu. Terus misal ketambahan dengan pola asuh yang otoriter tadi, dia mengantongi satu faktor risiko lagi. Yang berikutnya, eh, misalnya lagi nih, dia memiliki kecenderungan personality yang narsisistik. Wah, tambah satu lagi nih gitu. Gitu. Terus misalnya ada stresor yang cukup besar yang memang bermakna gitu untuk yang bersangkutan, dia akan mengantongi satu lagi. Yang berikutnya spiritualnya misalnya tidak terlalu persepsi tentang agamanya kurang baik, akhirnya ini juga bisa berkontribusi gitu. Jadi artinya di sini saya ingin mengatakan penyebab tidak hanya satu saja, namun harus melibatkan banyak faktor. Kalau misalnya dia secara genetik ada, tapi faktor pola asuhnya baik, kepribadiannya baik gitu ya. Terus stresornya tidak cukup besar dan secara spiritual dia baik ya, tidak akan muncul ini walaupun dia secara genetik punya punya apa namanya faktor risiko untuk NPD. Namun ternyata faktor-faktor yang lain tidak mendukung, akhirnya ya tidak akan muncul kondisi ini gitu. Jadi kembali lagi kita tidak bisa menyebut satu hal saja sebagai penyebab dari sebuah disorder. Yang berikutnya, izin saya menjawab pertanyaan dari Ibu Lita. Eh, Menerapkan batasan ya, batasan kepada orang tua. Ya, mungkin ini suatu yang dilematik tadi ya, karena kita diperintahkan untuk birrul walidain. Jadi, eh, batasan itu mungkin tidak perlu dinarasikan kepada orang tua kita. Namun kita sendiri yang melakukannya gitu. Atau maksud Ibu Lita ini menyampaikan secara lisan ya, Ibu ya. Kalaupun Ibu ingin menyampaikan secara lisan, bisa dengan komunikasi yang baik gitu. Jadi tidak menginstruksi, tapi kembali lagi lebih ke diskusi. Eh, Ibu, kalau mau A gimana? Kalau mau B seperti apa gitu. Jadi di sana eh, apa yang ingin Ibu sampaikan tersampaikan, namun caranya lebih lebih smooth gitu. Jadi insya Allah kita tetap bisa melakukan birrul walidain ini kan dengan komunikasi yang lebih efektif. Karena memang ujung-ujungnya di komunikasi ya. Kalau komunikasinya baik, insya Allah penerimaan orang-orang di sekitar kita, bahkan ketika kita ingin dalam tanda kutip mengkonter orang tua kita itu akan tersampaikan dengan baik. Minimal eh, pesan yang ingin kita sampaikan itu sudah tersampaikan, namun bukan emosi kita yang sampai gitu ya. Nah, dan pada akhirnya ketika beliau belum belum melakukan apa yang kita inginkan, ya setidaknya kita sudah pernah menyampaikan, sudah pernah mendiskusikan. Karena tadi kita tidak bisa untuk memodifikasi lingkungan, namun kita bisa eh, diri kita sendiri akan agar lebih dalam tanda kutip benteng manajemen stres kita akan lebih baik gitu ya. Jadi ketika kita sudah menyampaikan, tapi orang tua masih belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya udah setidaknya kewajiban kita udah gugur dalam tanda kutip gitu ya. Namun kembali lagi kita tidak bisa merubah apa lingkungan, tidak bisa memodifikasi lingkungan. Mungkin itu jawaban untuk Ibu Lita ya, Ibu Yudi. Nah, Ya, terima kasih Bu Dokter. Memang Bapak Ibu sekalian, kepada orang tua itu yang utama kita perlu usahakan adalah bagaimana kita meraih kepercayaan orang tua ya. iya, Nah, iya, kalau iya. orang tua sudah percaya pada kita, insya Allah akan lebih mudah ya itu untuk bisa menyampaikan hal-hal yang positif. Iya. Baik, terima kasih Bu Dokter. Ini ada yang di room, ada Mbak Ika Mbak Ika, silakan kalau akan bertanya langsung yang Iya, raise iya. hand. Raise hand ya. Oh, mohon maaf, kira Mbak Ika. Silakan Ya, ini Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten ini, Bu.
Ini pakai HP istri saya. Nggih, Ibu Dokter Yanti yang saya hormati ingin bertanya saja simpel mawon Ibu. Nggih, Bapak. Eh, cara nggih, cara pengasuhan untuk anak perempuan dan anak laki-laki sehingga dalam perkembangannya itu napa nggih nanti sesuai dengan yang kita harapkan kan mungkin beda ya Bu cara pengasuhanipun antara yang cewek sama cowok. Ini kebetulan kami eh, baru punya anak satu. Untuk anak yang usia mungkin baru 7 tahun itu bagaimana agar nanti saat dia menginjak masa-masa pra-remaja kemudian dewasa itu kita sebagai orang tua itu bisa tidak ibaratnya ngapunten menggurui, tapi ibaratnya kita bisa jadi sebuah mungkin ngapunten sahabat yang bagus atau mungkin tempat curhat yang enak bagi orang tua sehingga anak merasa nyaman. Seperti itu mawon Ibu Dokter Rianti. Caranya bagaimana untuk mendidik anak terutama perempuan dan laki-laki sehingga nanti anak tersebut berkembang sesuai yang kita harapkan dan bisa ibaratnya nggih sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kita laksanakan. Seperti itu Bu Rianti, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Dokter. Mohon maaf Pak Ikan Nur, ini mana Bapak atau Bapak menggunakan akun istri? Ini akun istri Bu. Oh, Saya iya iya. ya, Saya panggil ini Mbak kan tadi. Silakan Bu Dokter. Matur Matur nuwun nuwun. dengan Bapak siapa ya, Pak? Saya Arif Toto Bu, ini dari Jogja Bu saya. Oh, Masya Oh, Allah ya, Pak Arif ya. Kalau putranya laki-laki perempuan, Bapak? Perempuan, perempuan Bu, Oh, perempuan Bu Dokter. perempuan. Baik, Nggih, baik. nggih. Alhamdulillah ya, Pak. Eh, baik, tadi Bapak sudah bagus sih sebetulnya dari start gitu ya. Ingin menjadi sahabat yang bagus untuk anak-anak kita gitu. Memang terdapat perbedaan ya antara sebenarnya perbedaannya tidak begitu signifikan, lebih karena ke faktor dari biologis dari anak laki-laki dan perempuan. Karena anak laki-laki kan mungkin lebih ke apa secara emosi mungkin tidak semelankolis perempuan gitu ya, tidak selembut pada perempuan. Jadi untuk pada anak-anak yang laki-laki berikan dia kayak kemampuan untuk mengambil keputusannya tuh lebih ke ini Pak, lebih ke seperti pertanyaannya kamu pengen seperti apa gitu. Kalau ke perempuan mungkin lebih memberikan apa pilihan gitu ya. Jadi apa lebih memberikan. Jadi dia juga tidak untuk laki-laki tidak bergantung kepada apa lingkungannya. Jadi dia memiliki ide ide untuk sendiri gitu ya. Kalau perempuan boleh saja, namun ya itu tadi kadang kan dia terpengaruh sama emosinya eh, karena faktor hormonal, secara hormonal kan mereka berdua berbeda ya. Gitu. Jadi kita arahkan boleh diarahkan nih untuk perempuan ini. Walaupun memang ada baiknya untuk mandiri itu kan baik juga ya, walaupun perempuan gitu ya. Namun apa namanya? Ya untuk laki-laki dan perempuan lebih mungkin ke itu tadi sisi dari emosionalnya dari anak laki-laki dan perempuan yang berbeda. Jadi kalau anak laki-laki kan dalam tanda kutip apa hormon adrenalinnya itu kan lebih tinggi, tinggi jadi ya perlawanan apa segala macamnya itu kan lebih nampak. Jadi di situ kita boleh tuh diskusi dengan anak laki-laki gitu ya. Mungkin jadi lebih 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 apa ya dinamikanya tuh lebih ke tenaganya, terus eh, spontanitasnya, terus ke itu ide-ide yang bisa muncul gitu. Namun kita juga perlu tetap tetap mengarahkan ini Pak tentang ide-idenya bagaimana yang masih dalam batasan itu tetap dua-duanya tetap kita ini ya Pak ya. Eh, kan kadang ada keinginan-keinginan yang mungkin dalam tanda kutip melenceng dari norma gitu ya. Itu tetap kita perlu kasih batasan-batasan kepada anak-anak kita bahkan untuk laki-laki maupun perempuan gitu. Jadi ya kembali lagi lebih ke perbedaan secara itu tadi, secara emosinya, tenaganya yang akan berbeda sehingga ketika kita ingin menjadi sahabat yang bagus, ya kita memfasilitasi agar misal untuk laki-laki energinya lebih tersalurkan gitu ya. Terus untuk yang perempuan emosinya lebih terekspresikan gitu. Kalau perempuan perempuan kan lebih tadi lebih yang eh, dalam tanda kutip mungkin cengeng. Sebetulnya ini bukan cengeng, tapi ini ekspresi yang sebetulnya dia ingin apa sih gitu ya. Sebetulnya dia menangis itu karena dia ingin menyampaikan apa sih gitu. Gitu. Jadi lebih ke apa ya? Lebih ke ini maknanya
anak perempuan nangis atau cengeng tuh dia maunya apa sih gitu ya. Terus kalau untuk laki-laki apa namanya, dia marahnya kan akan berbeda nih ekspresi marahnya. Karena ekspresinya mungkin dominan ke marah gitu ya. Kalau yang perempuan kan mungkin ke nangis. Eh, Padahal sebetulnya itu sama-sama ekspresi sih sebetulnya gitu. Namun eh, sebetulnya yang diinginkan dari si anak ini apa sih, gitu. Jadi lebih ke memahami sih Pak, memahami dari ekspresi emosinya itu apa. Misal anak laki-laki marahnya apa ya? Lebih ke dalam tanda kutip nendang atau apa gitu ya, yang melibatkan fisik gitu. Itu kita perlu menggali kenapa kakak nendang-nendang gitu, kenapa kakak melakukan eh, menyerang kepada adiknya gitu ya. Kita gali lebih lanjut dan tentu saja kalau dia sampai menyerang adiknya kan kita mempertahankan agar dia jangan sampai melakukan lebih kan. Kita lebih ini sebetulnya pesan yang ingin dia sampaikan apa sih? Pesan yang ingin kakak sampaikan apa? Kenapa sampai marahnya seperti itu? Mengekspresikan emosinya kenapa seperti itu? Oh ternyata dia ingin misalnya adiknya sedang menangis misal. Oh jangan nggak boleh menangis tapi ternyata ekspresinya dia lebih ke memukul adiknya. Oh ternyata artinya eh, ternyata maknanya adalah kamu nggak boleh nangis deh misalnya seperti itu. Ya udah kalau gitu tinggal kita apa memanajemen misalnya adiknya perempuan nih gitu ya, ekspresinya kenapa dia menangis gitu ya, apa yang jadi ketika seorang anak melakukan ekspresi emosi itu sebetulnya hal yang tepat, hal yang baik untuk momen yang baik untuk memvalidasi dari emosinya itu. Misalnya seorang anak cengek nangis katakanlah, nangis misal perempuan nih, adik sedih ya gitu. Jadi izinkan dia untuk mengenali mengenali ini perasaan apa sih gitu. Karena memang kadang anak kecil pun apa ya tidak mengetahui ini kenapa aku bisa meneteskan air mata, kenapa aku bisa apa em, kan kalau sedih itu kan kayak nggak ada tenaga, nggak ada energi gitu ya, nggak ada semangat gitu. Tapi mereka belum bisa mengenali mengenali ini emosi apa. Jadi izinkan kita sebagai orang tanya untuk memvalidasi dari emosinya. Ketika kita memvalidasi emosinya, itu akan membantu anak-anak kita yang pertama menyadari menyadari dari emosi negatifnya, gitu ya. Yang berikutnya ketika dia sudah menyadari emosi negatifnya, tentu saja nanti akan berdampak bagaimana cara dia manajemen dari perasaannya tersebut, gitu ya. Jadi ini juga akan terpola nih sampai dewasa nanti tentang bagaimana dia memanajemen dari stresnya, gitu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kembali lagi memvalidasi dari emosinya. Kenapa ini sangat penting? Pada beberapa kasus yang saya temuin ya di apa klinis gitu, kadang bahkan pasien pun tidak tahu ini perasaan apa nih, sedihkah, marahkah, takutkah, karena tidak ada validasi emosi ketika dia masih kecil. Jadi datangnya itu dia datang dengan denial, denial dengan perasaannya. Oh ternyata enggak kok saya nggak sedih, padahal air matanya jelas-jelas menetes gitu, terus raut mukanya jelas dia sedih, tapi dia tidak tidak mengatakan sedih karena apa? Karena memang dari kecil tidak ada validasi emosi, jadi tidak terbiasa untuk divalidasi emosi oleh apa namanya lingkungannya. Kita tidak tidak spesifik kepada orang tuanya ya, karena belum tentu apa namanya lingkungan itu hanya orang tua saja, bisa tinggal bersama apa namanya kakek neneknya atau mungkin mungkin untuk anak-anak yang tidak punya orang tua bisa di panti asuhan segala macam itu kan, kalau misalnya tidak ada validasi dari lingkungan itu akan berdampak kepada ketika dia remaja dan ketika dia dewasa. Selain itu, ketika kita tidak memvalidasi emosinya, tadi bisa muncul value yang kelirunya. Misalnya anak tadi, perempuan tadi nangis itu sebetulnya karena digangguin sama kakaknya nih gitu ya. Digangguin sama kakaknya, terus orang tuanya bilang, udah kamu jangan nangis, jangan cengeng. Padahal sebetulnya kan aku digangguin nih sama kakak, katakanlah. Seperti itu. Jadi nanti muncul value, oh ternyata aku boleh ya di apa dinakalin sama kakaknya, misalnya seperti itu. Jadi kan ketika tidak divalidasi ternyata muncul nih masalah lain yaitu adanya value yang kurang tepat. Itu untuk eh, misalnya untuk perempuan. Untuk laki-laki misalnya tadi si kakak nih misal, si kakak memukul adiknya karena dia tidak nyaman adiknya nangis gitu. Ya, yang kita lakukan tetap sama sih.
apa namanya memvalidasi dari emosinya. Oh, kakak marah ya. Marah, oke marah, namun marahnya tidak seperti itu gitu. Mungkin bisa dipeluk sama ibunya atau orang orang dewasa di sekitarnya yang mengasuh gitu ya. Jadi agar kalau marah itu kan kayak ada apa emosi yang kayak meledak yang pengen keluar gitu. Jadi kita perhatikan juga nih love language dari anak ini apa. Kalau misalnya dia love language-nya sentuhan, boleh dengan dipeluk gitu. Kalau misalnya dia memang energinya yang perlu disalurkan, oh ya berarti fasilitasi dia dengan olahraga, misalnya dengan berenang atau dengan apa aktivitas-aktivitas yang eh, mengeluarkan dari energinya, misalnya bersepeda atau jalan keliling kompleks pagi-pagi gitu ya. Jadi pada intinya laki-laki dan perempuan mungkin ekspresinya akan berbeda. Namun yang perlu dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya adalah tadi memvalidasi dari emosinya agar tidak muncul adanya value keliru yang berkepanjangan kepada anak-anak kita. Begitu mungkin Bapak Arif, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Ya, matur nuwun Ibu Dokter atas jawabannya. Matur nuwun. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Afwan. terima kasih Bu Dokter. Insya Allah memang Hmm. orang tua harus itu ya Bu ya, harus banyak banyak ini banyak belajar. Iya, Berarti Masya kalau Allah. untuk anak-anak yang pendiam malah malah ini Bu ya. Maksudnya dia lempeng begitu gimana Bu Dokter ya. Tapi nanti nanti saja Dok. Ini banyak pertanyaan. Alhamdulillah ada 9 new message yang saya belum baca ya Mas Allah. Ya. Semoga pertanyaan selanjutnya sebagian sudah terjawab dari yang disampaikan Bu Dokter. Izin untuk meneruskan yang ada di chat room. Ini dari Bapak Budi Raharjo. Ada anak yang diasuh oleh ayah yang otoriter tapi justru lebih sukses di masa depannya. Tapi ada juga yang diasuh oleh ayah yang demokratis, tapi justru banyak mengalami kegagalan dalam tahapan kehidupannya. Bagaimana melihat fenomena ini, Bu Dokter? Silakan, Ibu. Ya, jadi kembali lagi ada faktor psikologis atau kepribadian dari individu ya, masing-masing individu gitu ya. Jadi ada anak yang otoriter tapi justru sukses. eh jadi ada persepsi pada anak tersebut ketika dia dalam kondisi diberikan stresor justru akan istilahnya tuh eustress, justru stres yang memotivasi untuk menjadi lebih baik gitu. Dan ini alhamdulillahnya anaknya tipenya ini ya survive Oke. gitu. Jadi kondisi makanya itu tadi karena ada faktor kepribadian selain genetik, selain sosial, selain apa namanya spiritual, ternyata ada faktor dari eh, kepribadian dari orang tersebut. Memang kepribadiannya dia pengen pengen maju, kepribadiannya tidak tergantung dengan orang lain gitu ya. Kepribadiannya tidak ada cemas-cemas. Akhirnya justru ini sangat memotivasi orang ini. Namun kembali lagi karena kepribadian yang berbeda, kita tidak bisa memperlakukan setiap anak seperti ini. Dan mungkin dengan anak yang ini yang Bapak sampaikan, kalau dia memiliki saudara kandung, belum tentu saudara kandungnya memiliki eh, ciri kepribadian yang sama. Belum tentu responnya sama dengan eh, anak ini, anak yang sukses ini. Gitu. Terus yang berikutnya tentang apa? Yang demokratis ya. Demokratis Iya, justru betul yang demokratis. yang demokratis justru menimbulkan ini ya, tadi ya, stresor gitu ya, Bu ya. Iya, iya. Ya, kembali lagi ya faktor dari kepribadiannya juga berpengaruh. Mungkin bisa jadi kepribadiannya yang kurang adaptif ya. Ada orang dengan istilah kepribadian dependen. Jadi dia sangat terpengaruh kepada orang lain, mengambil keputusan, apa, sangat tergantung orang lain gitu ya. Dalam hal ini mungkin bisa ayahnya atau ibunya gitu. Misalnya dia sudah memiliki eh, misalnya sudah memiliki kepribadian ini, terus ditambah dengan adanya faktor genetik misal gitu ya, faktor genetik adanya gangguan katakanlah. Itu sudah memiliki dua faktor risiko. Belum lagi kalau ada faktor-faktor yang lain, misalnya dari stresornya sendiri, ada stresor kejadian yang cukup besar yang membuat dia menjadi down, itu juga bisa apa namanya menimbulkan ini kegagalan ya. Definisi kegagalan itu maksudnya
gangguan psikis atau gagal dalam hal apa ini? Mungkin nanti juga perlu kita gali lagi maksudnya apa ya Ibu ya. Namun kalau misalnya mengarah ke dampak secara psikologis ya itu tadi kita perlu melihat individu itu secara menyeluruh walaupun mungkin pola asuhnya saja. Ini kan kita hanya melihat dari sisi pola asuhnya saja ya. Kita belum melihat dari dimensi-dimensi yang lain gitu. Misalnya ini yang dimaksud adalah kegagalan dalam tahap kehidupannya. Misalnya kegagalan apa nih? Dalam hal finansial atau pekerjaannya gitu. Kita bisa melihat apakah dia survive walaupun dalam kondisi kegagalan, dalam tanda kutip, ya, atau Hmm. seperti apa. Ini juga perlu digali lagi sih. Itu untuk kondisi apa dua individu yang berbeda ini. Gitu ya Bapak ya. Mungkin nanti perlu diskusi yang lebih banyak memang kalau untuk melihat satu kasus. Ya, Terima kasih Bu Dokter. ya, Memang kayaknya inget dulu pernah ada acara ya di TV, ya. diwawancara itu para pesohor-pesohor. Oh, Hmm. ternyata kebanyakan memang orang tuanya itu keras begitu dong Hmm. mendidik mereka. Tapi Iya, kalau iya, kita lihat dengan perkembangan sekarang itu kan istilahnya tuh di generasi durian iya, iya. gitu ya. Generasi durian itu sekarang dimarahi besok datang lebih lebih pagi gitu ya. Iya, Tapi iya. katanya generasi stroberi sekarang yang semuanya Beda serba generasi, instan, beda ini ya, serba Bu ya. mudah, Masya Allah. tidak usah pergi ke perpustakaan dari rumah udah bisa apa browsing segala macam pustaka ya itu sebaliknya ditegur besok nggak datang begitu ya. Jadi memang perlu belajar sesuai dengan Ditegur besok perkembangan viral ya, zaman. Bu. Terima kasih Bu Dokter. Nah, betul ya Ditegur Masya besok Allah. viral. Nah ini Subhanallah. nah ini ada pertanyaan lagi Dok. Jika ada orang dewasa yang kurang percaya diri, apakah bisa disebabkan karena inner child yang di masa lalu? Ini dari Mbak Laras. Orang dewasa kurang percaya diri. Baik, terima kasih Mbak Laras. Ini bisa tidak percaya diri itu kan sebuah value ya. Mungkin karena suatu tadi kejadian yang tidak diinginkan dalam tanda kutip trauma. Ini bisa disebabkan oleh inner child yang terluka. Jadi misalnya pernah ada tadi luka batin di masa lalu gitu. Terus saat ini ada hal yang memicu. Jadi kejadian yang terdekat itu sebetulnya cuma pemicu saja, tapi apa berdampak kayak flashback ke kondisi yang di masa lalu tadi. Jadi sangat relevan sebetulnya pertanyaannya, apakah orang dewasa yang kurang percaya diri bisa disebabkan oleh karena inner child yang di masa lalu? Bisa. Inner child yang terluka mungkin bisa disebabkan oleh trauma. Namun memang perlu digali lagi sih secara individual, apakah tidak percaya dirinya itu memang ada pengaruhnya dari masa lalunya atau ada hal yang dominan yang di apa yang terbaru gitu ya. Tapi kalau menjawab pertanyaannya ya bisa saja, bisa. Baik, terima kasih Bu Dokter. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Nafisa. Assalamualaikum Ibu, saya mau bertanya bagaimana mengatasi anak 4 tahun yang masih tantrum. Mm-mm. Apa-apa mamanya harus bilang dulu karena apa nih? Kemarin pun kalau tidak harus mengulang lagi padahal tangki kasih sayangnya sudah apa sudah berusaha untuk diisi dengan baik nih meminjam istilah dari Ibu Dokter Aisyah Dahlan. Akhirnya kalau kesabaran saya sudah menipis, spontan memberi peringatan yang tegas dan mengabaikan permintaan yang tidak masuk akal. Mohon mohon ini arahannya. Bu Dokter silakan Ibu. Masih 4 tahun putranya ya. Iya, iya, iya. Terima kasih pertanyaannya. 4 tahun ya, masih tantrum ya. Ini kalau boleh tahu laki-laki apa perempuan ya putranya ya? Ya, Ibu Mbak Nafi. Nafisa silakan direspon Mbak Nafisa. Heeh. Halo Mbak Nafisa. Oke, baik. Perempuan kata Mbak Nafisa ya di kolom chat ya. Iya, Oh, memang ya. Masya Allah ya. Saya nggak Kebetulan baca malah. Mohon maaf. kebetulan anak saya juga perempuan ini. Hmm. Memang kembali lagi tadi ya, anak perempuan memang lebih mengekspresikan emosinya dengan apa lebih dalam tanda kutip merengek, padahal kita sudah memberikan pemahaman, pengetahuan gitu. Yang pertama kita lakukan, yang perlu kita lakukan adalah memvalidasi emosinya. Walaupun ya tadi ya, ketika kesabaran kita setipis tisu gitu, akhirnya kita ikut terpancing. Namun harapannya sih eh,
apa kita ya berlatih untuk melatih kesabaran sih memang yang perlu dilakukan orang tua ya gitu. Jadi yang perlu dilakukan sebetulnya tadi memvalidasi emosinya. Misalnya tadi sepertinya kalau mau pergi kemana aja gitu ya Bu ya, mau pergi kemana aja terus harus harus bilang dan harus terus mengulang-ulangi agar dia paham gitu ya kalau nggak salah ya. eh jadi memang selain kita memberikan pemahaman, kita memberikan rasa nyaman dulu kepada si si dede ini gitu ya agar dia tidak tantrum. Tantrum itu sebetulnya dia sedang mengekspresikan emosinya nih. Dia emosinya apa nih ketika ketika ibunya mau pergi, emosinya apa nih? Sedih, cemas berpisah atau marah gitu ya. Jadi ya udah kita pahami juga nih love language dia gitu. Kalau misalnya love language dia dengan bahasa, ya udah kita bisa berikan apa apresiasi misalnya, wah kakak udah pintar loh, mama mau ini kerja sebentar gitu. Nanti juga pulang sore insya Allah gitu ya. Jadi itu jadi diberikan apresiasi lewat bahasa misal misal love language-nya dari kata-kata atau apresiasi atau bisa kalau misalnya sentuhan gitu ya kita bisa peluk dulu. Kakak pintar ya kakak baik. Mama mau berangkat dulu. Eh, Mama tahu misalnya kakak sedih atau kangen sama mama gitu. Namun mama kan hanya ini sebentar, nanti jam sekian juga sudah ada di rumah lagi gitu ya. Jadi memang perlu memvalidasi dari emosinya, kembali lagi validasi dari emosinya apa. Yang kedua itu tadi eh, love language dia dipenuhin gitu ya. Dan setelah itu ya beri dari kita sendiri nih Bu, misal kita di kantor jam 8 gitu ya. Untuk memenuhi ini tadi nih eh, apa kegiatan tadi ini untuk memvalidasi emosi apa segala macam itu kan juga butuh waktu ya. Jadi kita mempersiapkan diri juga nih. Oh, berarti perkiraan nih karena akan ada episode drama-drama ini berarti harus mempersiapkan alokasi waktu untuk itu gitu sehingga kita tidak terlambat untuk berangkat dan kita masih tetap bisa apa datang ke kantor ya tepat waktu tadi. Jadi seperti itu ya Bu Nafisa. Memang dan kembali lagi kesabaran kita harus dilebarkan lagi. Bagaimana caranya? Kita sendiri mungkin kan ada emosi-emosi negatif ya. Jadi harapannya ketika kita ketemu dengan anak kita juga dalam kondisi cawan yang tidak penuh. Gitu. Jadi kita akan lebih optimal, lebih maksimal berinteraksi dengan anak kita. Walaupun anak kita dalam tanda kutip tantrum tadi, namun perlu diperbaiki dulu nih. Tantrum itu mungkin adalah ekspresi emosi dia gitu, bukan tantrum yang tidak ada alasan ya, karena pasti ada alasannya kenapa dia marah-marah, sedih, atau ekspresi emosi yang lain. Begitu Ibu Nafisa, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih Bu Dokter. Ini jadi catatan untuk para ibu, para ayah ini. Kayaknya Iya, memuji anak dengan proporsional, mengembalikan kepada pencipta. Alhamdulillah, teteh atau AA, bagus dan terusnya. Dan memberikan sentuhan itu kadang menjadi hal yang jarang dilakukan ya Bu Dokter ya. iya, padahal itu reward juga ya Oh, untuk anak-anak ya. oh iya, ya, itu padahal penting rupanya ya, Masya Allah. Ya. Dalam salah satu kisah, ketika sahabat melihat Rasulullah itu memeluk cucu beliau, Cucunya ya, Masya itu Allah. ada sahabat yang berkomentar, oh saya nggak pernah memeluk anak saya, padahal berapa belas begitu putranya ya. Masya Allah. Kata Rasulullah, orang kalau nggak sayang maka juga tidak akan memunculkan kasih sayang dari orang lain, Masya Allah ya. Iya, iya, Baik iya, ya, Masya Alhamdulillah, Allah. terima kasih Bu Teladan Dokter. kita ya, Bu ya. Ya, kemudian di sini lanjutkan. Ini mohon maaf, Bapak Ibu sekalian yang bertanya nih mungkin tidak bisa semuanya kami ini ya sampaikan ya. Ini dari Mbak Novita Herdiana dari Unila. Terima kasih sudah Masya Allah. bergabung pada pagi ini bertanya tentang anak kita baru mengenal lawan jenis dan pacaran ya. Ini Hmm. mohon maaf kami sudah bahas di pertemuan pertama waktu itu dengan Ibu Dr. Nur Islamiyah tentang pacaran ya. Mudah-mudahan nanti Mas Agung, Mas MC, oh Mas Haddad, mohon maaf. Kemarin MC-nya Mas Agung ya. Kalau bisa dari Al-Huriyah memfasilitasi rekaman yang ya selama semarak Ramadan ini bagus sekali ya. Jadi untuk pertanyaan ini mungkin tidak akan dilanjutkan ya karena sudah pernah di pekan pertama sudah ini. Maksudnya Rabu pekan pertama semarak Ramadan sudah dibahas ya. Selanjutnya dari Mbak Iva Izatuddinillah ya. Izin bertanya, dokter, bagaimana cara menyembuhkan inner child dengan mandiri tanpa bantuan spesialis? Menarik pertanyaannya. Dan jika ada kondisi seperti gagal terus ketika sedang berproses dalam sebuah pencapaian,
Kira-kira bagaimana cara memahami dan menerima dengan kondisi gagal terus seperti itu? Masya Allah. Silakan Ibu. Baik, terima kasih pertanyaannya, Ibu Iva ya. Menyembuhkan inner child dengan mandiri tanpa bantuan spesialis. Ada beberapa metode yang kadang saya terapkan juga nih di tempat praktek gitu ya. Jadi saya meminta eh, yang bersangkutan untuk menulis dengan tangan yang tidak dominan. Jadi kalau kita menulis dengan tangan kanan, saya minta yang bersangkutan itu menulis dengan tangan kiri. Tujuannya apa? Ternyata menulis dengan tangan yang tidak dominan adalah mengekspresikan kita di masa lalu. Jadi random aja mau ditulis emosi apa gitu. Misalnya emosi yang muncul adalah eh, tadi ya gagal. Nah, itu bisa jadi itu adalah value yang sudah terbentuk. Padahal ini kan merasa ya, merasa merasa itu kan belum tentu objektifnya gagal. Tapi sudah ada eh, apa namanya emosi gagal. Kembali lagi ke teknik yang ini, jadi menulis dengan tangan kiri, mengenali diri kita eh, apa namanya diri kita di masa kecil tuh ada perasaan apa sih gitu. Gitu. Setelah misalnya tangan kiri udah nulis segala macem, jadi datang tangan kita yang kanan itu seperti kita yang sekarang, kita yang menjadi ibu peri bagi kita yang di masa kecil yang lalu gitu. Jadi boleh misalnya tangan kiri menulis aku sedih ketika kehilangan eh, misal misal kehilangan siapa misalnya, kehilangan ibu misal, atau aku sedih ketika ibu berangkat kerja misal. Aku ingin, aku takut berada di rumah misal, gitu. Misal tangan kiri menulis itu, tangan kanan bisa datang menulis, aku ada untuk kamu, aku mendengarkan kamu, kamu tidak sendirian, gitu. Jadi ini sebagai ilustrasi saja, nanti mungkin bisa eh, diterapkan. Jadi tangan kiri sebagai kita, si anak kecil ini, tangan kanan sebagai kita dewasa yang sudah lebih paham kenapa dulu ibu itu berangkat kerja, kenapa dulu ibu itu ditinggal sendirian, itu lebih paham gitu ya. Itu cara yang pertama bisa dengan menulis, atau bisa juga dengan hanya menulis dengan tangan kanan juga boleh. Ketika memori yang muncul, ketika kita tutup mata, memori yang muncul adalah ketika kita berusia 10 tahun misal. Oh, waktu itu aku eh, apa tidak diantar oleh orang ayah misalnya. Aku melihat teman-teman diantar oleh ayah, aku sedih segala macam bla 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 bla. Nggak apa-apa di ini aja di. Jadi kalau yang pakai tangan kanan tuh lebih mengekspresikan emosi di masa lalu yang belum lepas. Itu. Jadi kayak menyapu emosi negatifnya. Itu boleh sering di apa? Dituliskan gitu. Terus kalau misalnya kita tidak siap untuk membacanya lagi, tidak perlu untuk dibaca gitu. Eh, Kalau ada rencana untuk membacanya lagi di waktu yang lain, boleh disimpan ya. Tapi kalau memang tidak ingin membaca, hanya ingin memindahkan yang ada di kepala ke bentuk tulisan, boleh disobek atau dibuang. Itu nggak masalah. Gitu. Terus hal lain, hmm, tapi kalau ini perlu pendampingan ini sih, pendampingan ahli kalau seperti hipnoterapi gitu ya. Soalnya khawatirnya akan ada istilahnya tuh bereaksi, ada emosi yang keluar ketika dibawa ke masa lalu. Kalau hipnoterapi tidak rekomendasikan untuk mandiri. Kecuali kalau pertama pertama sudah pernah di terapi dan ketika maksudnya pertama sudah pernah dipandu dan ketika dipandu itu diajarkan bagaimana cara untuk menuju safe place-nya itu nggak masalah selanjutnya dilakukan mandiri gitu ya. Kalau self terapi yang hipnoterapi itu memang perlu dipandu terlebih dahulu, selebihnya maintenance sendiri gitu. Jadi ada beberapa itu yang bisa saya sarankan lebih ke menulis gitu ya. Terus kalau untuk hipnoterapi eh, pertemuan awalnya tetap harus dipandu dulu oleh terapis gitu. Terus apa tadi yang persepsi gagal gitu ya, Bu ya. Hmm, ketika dalam sebuah pencapaian, kira-kira bagaimana memahami dan menerima kondisi gagal tersebut? Kembali lagi, persepsi tentang gagal itu kan eh, subjektif gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa. Ini emosi yang valid, memang benar dirasakan. Ini emosi aku gagal, aku merasa gagal, aku tidak berhasil segala macam. Boleh juga dengan dituliskan tadi, ya, dituliskan terus. eh,
untuk merilis ya, merilis emosinya, merilis perasaan ini. Boleh boleh nulis misalnya aku gagal bla bla bla. Justru di ini di dengan terpapar dengan kata-kata gagal, dengan eh, menulis gagal itu akan pada akhirnya kita persepsi ketika mendengarkan kata-kata ini itu akan berbeda gitu. Dan harapannya ketika emosinya sudah lepas, kita tidak akan kehilangan semangat untuk mencoba lagi gitu. Mungkin ya memang rezekinya bukan di tadi hal yang dianggap gagal, tapi ada peluang lain yang lebih baik, lebih potensial dan ya lebih pas dengan kondisi dari yang bersangkutan tadi gitu. Jadi jangan pernah berhenti mencoba gitu ya, agar kita sampai menemukan apa namanya formulasi yang tepat untuk kita gitu. Dan di sini sisi spiritual juga bisa berperan di sini. Misalnya, oh mungkin ini adalah bukan sesuatu yang menjadi rezeki aku, bukan menjadi takdir aku, belum menjadi porsi aku, belum menjadi takdir aku. Mungkin takdir aku akan lebih baik. Di situ peran sisi spiritual akan memperkuat hal itu bisa jadi kan tadi ya mengeluarkan yang negatifnya dan memasukkan yang positifnya. Jadi mengeluarkan negatifnya jadi emosinya kita keluarin, kemarahannya, kesedihannya, kekecewaannya gitu keluarin, terus kita masukkan dari sisi-sisi spiritual tadi. Yang tadi ya, mungkin ini belum menurut aku sesuatu yang baik, tapi ternyata Allah masih memberikan masih ada hal yang lebih baik eh, selain apa yang aku pikirkan. Gitu. Mungkin itu ya Ibu ya. Tapi ini sudah hal yang bagus nih. Ada identifikasi dari perasaan kelirunya, perasaan gagalnya itu sudah lumayan bagus. Tinggal bagaimana cara mengekspresikannya biar lebih tepat. Begitu Ibu Iva ya Baik, tadi ya. Hmm. terima kasih Bu Dokter untuk Mbak Ifah ya. Ya, Mudah-mudahan yang lain juga Bapak Ibu sekalian dan para calon Bapak calon Ibu sudah menyimak. Sekarang sudah jam 7:17. ya. Mas MC bagaimana nih Mas Hadid? Dikembalikan lagi ke Ibu Reti, Bu. Kalau masih Bagaimana? Baik, Bu Dokter apakah masih ada waktu Ibu? Ini masih banyak pertanyaan. Boleh. Sampai jam Masih berapa Ibu? berkenan. 7.45 ya? 7.15 ya Sebetulnya harusnya. 7:15 sebetulnya. Saya juga dibatasi ini baterai baterai laptop. Mohon maaf Bapak Tunggu Ibu Ibu, nggak sekalian apa-apa Ibu. kalau saya tidak stabil karena dalam perjalanan. Alhamdulillah, Baik. Ibu sangat bersyukur ya dengan Iya, apa media Zoom yang memang iya, iya. kemarin ujian pandemi itu rupanya memang ada Ada Zoom itu hikmahnya. berarti Allah menyiapkan ya untuk menghadapi pandemi. Karena saya ingat sebelum pandemi juga sudah ada Zoom, ada Skype, terkira pernah make. Paling anak-anak muda itu, saya ingat di rumah tuh, pada ngapain malam ketawa-ketawa, lagi rapat katanya dari rumah masing-masing. Tapi begitu pandemi kita dipaksa untuk menggunakan, Masya Allah. Ya, Baik, Insya Allah. terima kasih Bu Dokter waktunya. Ini ada melanjutkan pertanyaan dari Mbak, eh, mohon maaf agak kurang sebentar. Tadi ada pertanyaan eh, apa terkait dengan hipnoterapi nih Bu Dokter ya. Ya. Apakah kalau yang nggak bisa bercerita karena bingung ya, apakah perlu hipnoterapi? Dan kalau hipnoterapi harus disertakan rekomendasi dari psikolog atau psikiatri. Ya, ini pertanyaan dari Mbak Sofa. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Sofa. Sebetulnya kalau hipnoterapi itu kan ilmu komunikasi ya. Jadi Hmm, yang pertama harus nyaman dulu dengan terapisnya. Tidak, jadi sudah ada sugesti dulu nih dengan terapisnya gitu. Jadi ketika seorang datang ke terapis, tapi dia masih ada apa ya barrier, itu juga tidak akan tereksplor banyak ketika di hipnoterapi gitu. Tapi ketika dia sudah trust dengan terapisnya, sudah nyaman, itu akan lebih tereksplor memang begitu. Terus memang kalau tadi ya individu yang pendiam, individu yang responnya istilahnya tuh represi gitu ya. Memang agak tidak mudah sih walaupun dengan hipnoterapi kecuali kecuali beliaunya memang sudah percaya nih dengan terapis yang ini gitu. Aku bisa nyaman untuk bercerita dengan terapis yang ini. Itu adalah pintu yang sudah terbuka. Nah, itu akan lebih mudah lagi. Jadi kuncinya kalau hipnoterapi memang itu trust dengan terapisnya. Gitu Ibu soalnya nanti kan di apa namanya di hipnoterapi kan kita ada fase untuk masuk dulu ke ininya ke
rileksnya, episode rileksnya itu kan juga juga dipandu gitu ya dengan kata-kata gitu ya. Ada juga sih yang model yang cepat yang kayak apa sih? eh, apa yang ini yang kayak jam itu juga bisa. Namun biasanya kalau di klinis terapinya biasanya itu bertahap dari mulai di pengenalan dari hipnoterapi sendiri, terus proses untuk membawa dia ke fase deepnya, ke fase relaksasinya, terus nanti ada apa imajinasi ya di situ. Eh, jadi memang perlu adanya tadi trustnya sehingga dia bisa mengikuti tahapan-tahapan sehingga bisa sampai ke eh, deep dari ininya, deep relaksasinya sehingga ketika di fase itu orang yang bersangkutan bisa menyampaikan apa namanya dalam tanda kutip keluh kesahnya atau hal-hal yang dia pendam tadi. Gitu Ibu, Mbak Nova ya. Terima kasih Bu Dokter. Namanya hipno memang pakai hipnotis ya Dok ya. Ini saya nanya benerin Dok. Kalau Yang pakai hipno, hipnotis kalau ya. di kami, kalau hipnoterapi ya Bu ya, lebih dengan Iya. komunikasi aja sih Bu. Jadi Oh, bukan eh, bukan dipandu dimasukkan untuk ke dunia lain begitu bukan ya? enggak, jadi bahkan ketika Boleh tadi serem. makanya kepercayaan itu sangat penting sekali ketika seseorang tersebut masih ingin menyembunyikan apa yang dia sembunyikan, itu tetap bisa walaupun dengan Hmm, hipnoterapi gitu. Jadi sebetulnya eh, kalau yang hipnoterapi loh ya Bu ya, bukan hipno yang buat gendam itu berbeda lagi. Jadi kalau yang hipnoterapi seperti itu, kuncinya adalah trust dari yang bersangkutan karena kalaupun dia hipnoterapi disuruh oleh keluarganya, tetap aja apa yang ingin dia keep sendiri tidak akan tersampaikan di sesi terapi. baik baik. Insya Allah ya. Hmm. Nah selanjutnya dari Mbak Sismiliana. Hmm. Bismillah izin bertanya, bagaimana agama dalam hal ini akhlak mudah memaafkan akan membantu seorang lebih mudah menyembuhkan luka batin. Mudah memaafkan akan membantu seorang lebih mudah menyembuhkan luka batin. Karena bisa jadi luka batin itu terjadi karena seorang sulit memaafkan. Karena kita pahami bahwa banyak orang tua yang melakukan kekurangan di samping banyak kelebihannya. Tentu ada potensi untuk kurang pas dalam pola asuh. Poin-poin penting apa yang sebagai orang tua punya cukup ilmu untuk mendidik anak dan memfasilitasi anak menjadi anak yang kuat dan tangguh. Ini pertanyaan dari Mbak Ismiana terkait dengan memaafkan. Ibu juga di sini juga hal yang mirip ditanya oleh eh sebentar. Mbak Isa Mahali ya. Juga tentang bisa jadi karena sulit memaafkan terkait dengan luka batin tersebut. Silakan Ibu. Ya betul, terima kasih Ibu Sismilia ya. Memang bahkan ada terap bahkan ada terapi sendiri yang menggunakan istilah terapi memaafkan. Begitu. Oh, Jadi memang memaafkan sendiri amin. memang sebuah hal yang sangat bagus ya, karena ini kan merubah persepsi. Namun untuk apa namanya, tidak hanya sekedar memaafkan, kita juga kembali lagi tetap harus mengekspresikan emosi negatif kita agar tidak menjadi eh, bumerang. Jadi bukan tidak menjadi emosi yang ditumpuk gitu. Tapi ekspresinya tadi seperti tadi boleh dengan menulis, boleh dengan apa namanya dengan ke olahraga gitu ya, dengan kognitif kita bekerja. Oh ternyata dia melakukan hal A dengan alasan B. Jadi logikanya itu seperti apa gitu bekerja gitu. Jadi ketika jadi gini, ketika kita sedih, ketika kita marah, ketika ada emosi negatif dalam diri kita, itu akan mempengaruhi neurotransmitter di otak itu kan ya. Ketika kita sudah bisa memaafkan, emosi sedih, emosi marah, emosi yang lain itu akan berkurang sehingga neurotransmitter pun eh, tidak akan apa sih jedut-jedut lah ibaratnya, tidak akan melonjak-lonjak. Ketika kondisi kita sudah memaafkan, kita lebih stabil, maka apa namanya sistem kimia di otak kita juga stabil dan ini akan berpengaruh kepada eh, kita, ke emosi kita, ke perilaku kita gitu. Jadi memang dampaknya akan ke perbaikan dari kita dalam respon perilaku, dalam merespon emosi orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi memang sangat direkomendasikan untuk kita memaafkan ini. Namun kembali lagi, memaafkan itu eh, mungkin tidak mudah gitu ya, perlu
perlu dilatih, dan yang tidak kalah penting adalah memberi ruang untuk emosi negatif kita untuk keluar lebih dulu dengan cara yang adaptif, bukan dengan cara yang meledak-ledak. Karena ketika kita misalnya ya udah kalau mau memaafkan berarti harus keluar dulu nih emosinya kepada yang bersangkutan. Nah, itu kurang tepat karena itu nanti akan memunculkan emosi yang baru, misalnya menyesal atau misalnya eh, justru akan mempengaruhi relasi juga gitu. Jadi akan ada cabang-cabang emosi yang lain justru ya. Jadi harapannya sih tadi dengan eh, mengekspresikan dengan cara yang tepat atau di tempat yang tepat. Di tempat yang tepat misalnya datang ke profesional gitu. Terus satunya apa ya tadi Bu ya? Terima kasih Bu Dokter. Hmm, hmm. Em, saya kira sudah terjawab ya Dok Sudah, ya. sudah. Baik. Ya. Oh ini mungkin ini Dok, poin penting apa agar sebagai orang tua tuh punya cukup ilmu untuk mendidik anak dan Hmm. memfasilitasi agar mereka menjadi kuat dan tangguh. Hmm. Yang jelas teladan ya, kita punya teladan. Nah, Heeh, Insya itu Allah. yang perlu kita apa? Kita sendiri pun meneladani ya dalam hal ini Rasulullah tentunya dan Rasul-Rasul sebelum Rasulullah yang pas banyak teladan-teladan yang bisa kita ini ya, kita bisa apa? Kita apa istilahnya diterapkan ke dalam diri kita gitu. Misalnya kesabaran Nabi Ibrahim, misal atau kesolehan Nabi Ismail yang justru mengizinkan ayahnya ketika apa diperintahkan Allah untuk menyembelih beliau gitu ya. Atau pada Nabi Muhammad yang dibesarkan bukan bersama orang tua segala macam. Banyak lah, banyak teladan dari agama kita sendiri. Yang berikutnya tentu saja kita juga meneladani memberikan contoh kepada anak-anak kita. Selain itu, kita juga perlu memberikan ruang, kembali lagi memberikan ruang kepada anak kita untuk mengekspresikan emosinya gitu ya. Hmm. Mungkin ketika kadang ada emosi yang kurang tepat itu jadi memicu apa emosi kita gitu ya. Jadi izinkan dulu ibaratnya keran airnya tuh habis dulu nih anak-anak. Betul. Ketika sudah kosong ibaratnya barulah kita memberikan masukan-masukan di situ boleh. Memberikan jadi kita tidak menginterupsi emosi mereka gitu. Terus yang berikutnya kita juga perlu memvalidasi dari emosi-emosi anak-anak gitu. Jadi mereka terbiasa untuk mengenali emosinya. Jadi tidak tidak terpendam eh, dan mereka tidak memunculkan value yang keliru dari kondisi eh, dinamika kehidupan mereka. Begitu. Terima kasih Bu Dokter ya. Hmm. Dan bahkan ini Bu, ketika anak-anak yang mampu untuk memvalidasi, dia akan bisa lebih belajar empati. Ketika ada temannya Oh, menangis, oh ternyata, oh kamu sedih ya, berarti dia harus melakukan apa gitu. Gitu. Jadi hmm. belajar empati juga ternyata anak-anak ini. Masya Allah. Mm-mm. Dan itu semua sangat baik diawali dari keluarga ya Ibu ya, dibiasakan dari ketika Betul. anak masih kecil ya. Masya Iya, Allah. betul. Saya ingat dulu ada 3 hal yang perlu kita biasakan, cenah, yaitu mengucapkan terima kasih, Iya. kemudian meminta maaf, satu lagi mengatakan minta tolong untuk melakukan sesuatu yang perlu bantuan orang lain ya. Jadi tidak menyuruh saja. Baik ya. Ibu masih ada waktu ya Bu ya? Iya, baik Ibu. Ini saya Oh, kayaknya terima kasih. mati juga ya Ini baterainya. ini dari Mbak Rabiatul Adawiyah ini menarik ya. Bagaimana jika orang tua sendiri yang tidak menyadari dan tidak mau menyadari bahwa pola asuhnya kepada anaknya sejak kecil yang keliru atau tidak tepat. Bahkan orang tuanya selalu merasa paling benar dan anaknya salah. Sehingga hal tersebut mengakibatkan anaknya mengalami depresi berat yang memerlukan terapi profesional. Apa yang harus dilakukan menghadapi hal tersebut? Banyak kayaknya ibu orang tua yang seperti ini masuk tahu gitu ya. Pokoknya orang tua tuh paling benar. Iya, memang Silakan ibu. subhanallah, memang banyak sekali kondisi seperti itu yang ditemui juga di klinis dan harapannya justru dalam kondisi tersebut mata rantai tersebut bisa terputus ya Bu ya. Jadi misalnya ada orang tua yang kurang tepat dalam pengasuhannya, harapannya seorang yang ada di depan kita bisa memutus mata rantai itu jadi tidak melanjutkannya kepada anak-anak. Iya, Gitu. Mariska. Jadi kalau misalnya tadi kita tidak bisa memodifikasi lingkungan, tapi kalau memungkinkan kita bisa membawa eh, orang tua untuk setidaknya tidak berlanjut gitu ya kondisi tidak tepatnya gitu.
Jadi kalau memungkinkan, itu pun kalau memungkinkan dibawa ke profesional gitu atau diberikan masukan input dengan kondisinya. Tapi kalau tidak memungkinkan ya sudah kita merubah diri kita sendiri agar mata rantai itu tidak semakin panjang, tidak berlanjut kepada anak-anak cucu kita nanti. Itu Insya sih. Allah Mm-mm. ya. Ya. Ya, Masya Allah ya. Saya juga ini Bu Dokter baru menyadari, ingat-ingat dulu anak kami yang sulung teh suka membaca Harry Potter. Iya. Harry Potter ya. Nah, Ya. mungkin Bapak Ibu dan calon ayah calon ibu kenal Harry Potter. Nggak boleh sama ayahnya. Apa kata Hmm. ayahnya? Itu syirik Harry Potter teh gitu ya. Nah, saya baru menyadari beberapa saat kemarin. Oh, karena emaknya juga dulu baca yang syirik, Ibu. Cerita-cerita Oh, legenda daerah itu kan semuanya syirik. iya 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 iya. Saya dari Jawa Tengah membaca apa, Pelangi di Langit Singasari, Barat di Atas Singgasana, Iya iya iya. apalagi Api di Bukit Murai itu saya lalap habis tuh dengan Hmm. asiknya. Oh, ternyata seperti itu kan pekerjaan yang setan suka ya, dan Mm-mm. Iya mewaris iya. pada anak kami, Bu ya. Ya, karena Mm-mm. memang dulu tidak paham kalau syirik ya, kan kalau paham ya kita Iya bekali iya. anak kita dengan baik ya, agar tadi memutus mata rantai itu, Ibu ya. Iya. Masya Allah. Ya Iya. baik ya, kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan yang menarik juga nih ya. Kalau tadi ayahnya tuh keras ya, di sini ini Dok. Jadi pertanyaan dari Mbak Lilis ya. Mohon pencerahan bagaimana dengan sikap orang tua yang memperlakukan anaknya dengan tujuan supaya kondisi yang pernah dialaminya dirinya ketika menjadi anak tidak terulang. Dari dulu anaknya betul sulit, sekarang segalanya dimudahkan, dimanjakan, ya. Dan Yes. ternyata bisa menyebabkan inner child juga. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua dari anak dan anaknya untuk memperbaiki hal tersebut? Jadi kalau karena nggak ingin anaknya susah seperti orang tuanya, jadi ada kecenderungan memanjakan. Katanya kan generasi sekarang seperti itu, Dokter. Jadi yang ditanya yang salah tuh orang tuanya tuh. Jadi generasi stroberi teh. Iya iya Silakan, iya. Dokter. Jadi kembali lagi setiap orang tua pasti menyayangi anaknya ya. Namun Ya, ternyata betul. ada beberapa yang kurang tepat yang justru berdampak kepada masa eh, periode berikutnya ketika tidak dalam pengasuhan orang tua gitu. Itu yang perlu kita terapkan kepada diri kita sendiri. Jadi ternyata ya ada fasenya anak-anak pasti eh, keluar dari apa ini kita dari pegangan kita gitu. Jadi itu yang perlu dipersiapkan juga. Dalam kasus yang disampaikan Ibu Lilis ini berarti pola asuh yang permisif tadi ya, yang apa-apa difasilitasi, apa-apa diberikan gitu. Dan tadi yang di slide yang saya sampaikan, pola asuh ini juga ternyata berdampak negatif kepada anak kita karena dalam dinamikanya ketika dia remaja, ketika dia dewasa, dia akan bertemu dengan kondisi-kondisi yang eh, kemungkinan berbeda. Berbeda dengan apa yang terjadi di rumah gitu. Dan bagaimanapun kita sebagai orang tua ya sebaiknya mempersiapkan eh, apa namanya kondisi-kondisi tersebut. Jadi bukan bukan tidak memenuhi kasih sayang untuk anak-anak sebetulnya, tapi lebih ke bagaimana mengajarkan dia misal oke lah boleh kok dia memenuhi keinginan anak tapi misal caranya seperti apa diberikan dulu dalam tanda kutip mungkin challenge gitu ya tantangan gitu ya atau hal-hal yang tidak tidak kesannya tuh nggak instan. Anak-anak tuh mendapatkan sesuatu tuh tidak instan. Itu boleh gitu. Tapi kalau dari yang disampaikan ini lebih ke permisif sih sebetulnya ya. Jadi memfasilitasi segalanya. Jadi memang kurang tepat karena akan berdampak kepada coping nantinya ke anaknya ini. Jadi ketika jadi value-nya di anak itu oh ternyata aku bisa mendapatkan semua yang aku inginkan. Namun kenyataannya kan tidak seperti itu ketika sudah lepas dalam dunia yang di luar orang tuanya, yang dalam jangkauan orang tuanya itu yang perlu diperhatikan, perlu dipersiapkan agar anak-anak juga tidak terdampak kepada emosinya nanti pada akhirnya. Emosi, perilaku, dan tentu saja kognitifnya ya, pengambilan keputusan. Begitu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Dokter. Jadi harus selektif ya, Dok ya. Iya, Jadi boleh kan anak orang tua, karena memang ada kan orang tua bekerja membanting tulang buat siapa kalau bukan buat keluarganya, Bu Dokter ya. iya, Buat terutama buat anak-anaknya ya, karena anak-anak. juga Ya. kita tahu bahwa Allah juga menghendaki keturunan itu yang kuat, yang terfasilitasi dibanding keturunan yang lemah, demikian ya. Nah, baik, selanjutnya di sini pertanyaan dari eh, Bu Mbak Ayu Sapitri ya.
Bu dokter bertanya, apakah mendidik anak laki-laki itu memang harus keras? Ya, sehingga nantinya anak laki-laki ketika dewasa tumbuh menjadi laki-laki yang kuat. Silakan Ibu. Mungkin maksudnya persepsi keras itu bukan secara psikis ya. Oh, Gitu. Kalau melatih secara fisiknya untuk kuat lah katakanlah, itu oke. Misal memfasilitasi untuk olahraganya gitu ya, atau eh, ya misalkan anak-anak TK, SD itu kan udah mulai apa ada ekskul-ekskul gitu ya. Kita boleh fasilitasi untuk berenang atau apa taekwondo apa segala macam. Itu definisi keras mungkin di situ ya. Tapi kalau secara psikologis memang tetap tidak tepat kalau walaupun dia laki-laki. Jadi lebih ke tadi lebih ke validasi dari emosinya, terus apa namanya validasi emosinya, terus kita juga ya sama memperlakukan dia, memberikan reward terkait love language-nya gitu ya. Jadi kalau saya sih eh, tergantung nih definisi kerasnya apa. Kalau definisi keras secara psikologis kurang tepat, namun kalau secara fisik dengan fisik dan terarah ya Bu ya. Kalau untuk ekskul itu kan lebih terarah ya. Itu iya, iya. lebih baik sih sebetulnya. Jadi bukan secara psikologis kerasnya itu. Ya, terima kasih Ibu. Hmm. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Siti Hernawati. Mohon izin bertanya, bagaimana cara mendidik anak perempuan yang orang tuanya sudah berpisah dan anaknya tinggal bersama ibunya? Sementara saya pernah mendengar suatu kalimat bahwa anak perempuan seharusnya tumbuh membesar bersama ayah agar kelak saat anak ini dewa besar, dia tidak mencari sosok laki-laki lain yang bukan muhrimnya. Silakan Ibu. Iya, eh, bagaimana cara mendidik anak perempuan yang orang tuanya sudah berpisah ya? Dan ikut ibu Ya, dan sehingga ikuti. tidak ada sosok ayah ya. Yang pertama kita perlu mengetahui dulu nih persepsi anak tersebut tentang perpisahan orang tuanya. Gitu. Terus kalau misalnya sosok laki-laki itu kan sebetulnya tidak harus sosok ayah ya. Kalau misalnya ada sosok kakek gitu, ya bisa menggantikan dari ini apa namanya sosok ayah. Atau ibunya boleh tuh menceritakan teladan-teladan yang dari sosok laki-laki yang memang eh, jadi kan apa namanya tidak harus fisik ya, tapi sosok dari teladan itu boleh juga di diceritakan, diterangkan gitu ya sama anak ini gitu. Kalau misalnya ada sosok kakek ya alhamdulillah bisa lewat sosok kakeknya. Dan ini juga nih apa namanya ayahnya kalau memungkinkan sih tetap ada interaksi ya walaupun Oh, ya, orang ya, tuanya ya. orang tuanya ini berpisah tapi kan ada Ya, ada mantan anak istri tetap gitu ya. tapi kan tidak ada mantan Betul. Ya, ya. ayah gitu ya. Jadi Ya, ibunya pun sebaiknya membuka pintu untuk komunikasi antara si anak ini dengan ayahnya karena betul bagaimanapun betul ya. juga secara ya secara biologis ini adalah anak biologisnya bahkan perwalian juga dari ayahnya gitu ya. Ya, ya, Ya ya. kan sih betul Mhm. walaupun ada eh, orang tuanya kurang baik hubungannya namun ke anak harapannya tidak berdampak secara besar gitu ya. Walaupun sedikit banyak pasti ada dampaknya. eh, Namun dengan kita memahami persepsi anak terhadap percaya orang tuanya dan kita akan memperbaiki persepsi itu tentunya. Selain itu juga tadi kalau misalnya harapannya si ayahnya tetap bisa apa berkomunikasi Ya, dengan anak perempuannya ini. Terus kalau tidak memungkinkan mungkin ada sosok ayah kakeknya bisa menggantikan gitu ya. Atau yang berikutnya tadi kita bisa cerita juga teladan-teladan dari tadi kan sudah banyak disampaikan ya teladan-teladan laki-laki ya, dari agama kita. ya, ya. Ya, Ya. Terima kasih Bu Dokter. Mungkin yang perlu ditanya adalah kenapa kok sampai pisah ya Bu Dokter ya? ya, heeh. Ya, berpisah itu secara syar'i tidak dosa ya, tapi itu pekerjaan yang mungkar ya. Jadi Iya, iya. mungkin para calon ayah, calon ibu perlu mempelajari dengan baik, menyiapkan dengan baik agar tidak mudah kemudian berpisah-pisah seperti itu. Betul. Tidak mudah Meskipun mengambil tidak berdosa, keputusan. Hmm. ya nih setan suka soalnya. Ya. Jadi Iya, kalau Rasulullah mengingatkan setan dari golongan jin itu terutama mengarah pada memecah keluarga. Ya. Jadi karena kalau keluarga pecah, ya bukan hanya suami istri ya, itu kaitannya dengan anaknya, dengan keluarga besarnya, masya Allah. Ya kan? Dan
tadi si anak perempuan itu tetap, nah bahkan nanti ketika menikah karena dia adalah secara syariah dari ayahnya, tetap harus wali Harus. dari ayahnya ya Ibu ya. Masya Ya. Allah. Baik. Alhamdulillah, terima kasih Bu Dokter. Ini Bapak Ibu sekalian, sekarang jam saya sudah jam 7:40 ya. Ini Hmm. ada 26 message yang baru yang saya tidak tahu apakah pertanyaan juga atau komentar ya. Maksudnya hal ibu di luar pertanyaan. Tapi memang biasanya pertanyaan itu akan berkembang dari pertanyaan yang ada Bu Dokter ya. Mohon maaf Bu Dokter, apakah ada Facebook atau Instagram atau apa ya yang nanti bisa di-share di sini agar Bapak Ibu yang pertanyaannya belum terjawab bisa chat Ibu langsung begitu kalau berkenan. Boleh. Boleh saya di kolom chat aja ya, Ibu. Silakan silakan ya. Instagram saya Riyati Sri. Ini Bapak Ibu sekalian yang atau calon ayah calon ibu yang belum terjawab pertanyaannya silahkan dicatat ya agar nanti bisa langsung bertanya kepada Bu Dokter. Ya. Alhamdulillah, terima kasih sekali Bu Dokter, Masya Allah yang sangat mencerahkan ya dan mengingatkan kepada kita sekalian untuk yang ayah ibu yang sudah terlanjur mungkin tidak tepat mendidik ya nanti bisa menjadi pembelajaran untuk cucu-cucunya begitu mengingatkan anak-anaknya ya. Untuk yang calon ayah calon ibu semoga menjadi ayah ibu yang baik ya yang tidak meninggalkan luka batin pada anak-anak yang diamanahkan Allah untuk dididik oleh kita sekalian. Terima kasih sekali lagi Alhamdulillah buat kepada Dokter Yati juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah Bapak Ibu dan calon ayah calon ibu ya yang perhatikan hingga akhir sesi ini ya dan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang Alhamdulillah banyak dan mohon maaf belum semuanya bisa terjawab. Silakan Ibu Bu Dokter sudah memberikan ini ya kontak beliau. Oh mohon maaf untuk Mas Hadid, apakah sudah share ini em, presensi? Kayaknya Bu belum baca deh. Sudah ada Ibu. Sudah baik ya. Mungkin nanti bisa di-share lagi. Ya silakan nanti siapa tahu ada yang belum mengisi ya. Baik ya, terima kasih sekali lagi ya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Ya, kebenaran datangnya hanya dari Allah dan hendaknya tidak ada untuk menerima kebenaran tersebut ya. Saya mohon maaf untuk hal yang tidak berkenan selama menemani Ibu Dr. Yati eh, berdiskusi hingga saat ini ya. Nah, sekali lagi terima kasih. Dikembalikan kepada MC Mas Hadid. Silakan. Sekali lagi jazakillah khair Bu Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan kepada Ibu Riyati juga Ibu Yudi yang telah membawakan sesi diskusi pada pagi ini, juga pada hadirin yang telah aktif bertanya dan antusiasme yang luar biasa ya, terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang makin waktu makin diajukan gitu. Hingga memperpanjang diskusi kita pada hari ini. Semoga jawaban yang telah disampaikan oleh Ibu Riyati dapat menambah wawasan dan menjadi manfaat bagi kita semua. Mungkin selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat kepada Ibu Riyati. Mungkin boleh disampaikan oleh Ibu Yudi. Ya, terima kasih Mas Hadid ya. Ini Terima kasih Ibu terima dan Dekaan kasih Alhamdulillah. Bu Sita. Alhamdulillah, terima kasih Bu Dokter yang telah berkenan berbagi ya. Lewatnya ketika orang tua itu kurang santun pada anak-anaknya ya, Masya Allah ya. Semoga ini Ya, menjadi mungkin bekal bagi saya ya sertifikatnya untuk memperbaiki ke depannya untuk generasi yang dapat selanjutnya yang calon ayah mohon calon ibu diterima insya dengan Allah menjadi baik bekal ya. yang sangat baik ya. Oke, Saya nggak kedengar selanjutnya, ya. oke, selanjutnya akan ada pengumuman dan penutup. Yang pertama ada update donasi MBG dan MSG per Eh, Mohon maaf Mas Mas Hadid, ya, Ibu. Mas Hadid mohon maaf. Ibu mohon pamit ya.
Bu Dokter Yati, Baik, terima kasih banyak. Terima Ini kasih Ibu. apa HP dan laptopnya sudah minta berhenti. Saya mohon maaf lahir batin. Terima kasih sekalian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjutan dari pengumuman tadi, ada update donasi MBG dan MSG per 26 Maret 2025. Alhamdulillah, hingga 26 Maret 2025, total donasi yang telah terkumpul untuk program MSG atau makan sahur gratis dan MBG makan berbuka gratis mencapai 438.719.859 rupiah dengan penggunaan dana sebesar 435.950.000 rupiah. Saat ini saldo masih tersisa 2.700.690 rupiah. Berkat kebaikan para donatur, program ini telah menyalurkan 17.100 paket MBG dan 6.300 paket MSG bagi mahasiswa dan masyarakat yang membutuhkan di sekitar kampus IBB. Masih ada kesempatan untuk berkontribusi hingga Ramadan akhir nanti, hanya dengan Rp15.000 per paket MSG atau Rp20.000 per paket MBG. eh, Hadirin dapat menjadi bagian dari kebaikan ini. Eh, Donasi dapat diserukan ke rekening donasi BSI ataupun juga BNI yang tertera, itu dengan nomor rekening BSI 01600 43929 dan BNI 3888650 atas nama DKM Al-Huriyah IPB dan juga DKM AHKAS dengan menambahkan kode angka 6 di akhir nomor transfer. Contoh 100.000 6 rupiah. Lalu selanjutnya ada pengumuman kajian inspirasi selanjutnya yang akan dilaksanakan eh, pada hari Sabtu 29 Maret 2025 tentang mengenal agribisnis syariah yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Rahmat Januar SPMSI selaku sekretaris dari HIBES IPB. Untuk linknya masih sama seperti biasa, ipb.link garis miring inspirasi strip Ramadan. Semoga setiap ilmu yang diperoleh menjadi manfaat dan keberkahan kita semua. Dan untuk follow update, untuk mengikuti follow update terbaru, hadirin dapat mengikuti di Instagram @Masjid Al-Huriyah IPB. Baik, mungkin eh, semua rangkaian acara telah kita laksanakan. Mungkin eh, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan juga narasumber serta hadirin yang telah berkontribusi dalam eh, kajian pagi ini. Semoga ilmu yang didapatkan menjadi amal jariah dan membawa keberkahan bagi kita semua. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian pada pagi ini. Mungkin langsung kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.